Pria ini bukan orang yang sederhana. Ketika melihat seorang pejalan kaki kehilangan dali emosi, dia hanya menggunakan tangannya untuk menggoyangkan ringan di depan mereka, dan berhasil menghipnotis orang itu, membimbingnya untuk mengungkapkan isi hatinya. Ternyata, pejalan kaki itu pernah menjadi korban perampokan di rumahnya. Saat bergumul dengan perampok, istrinya sayangnya meninggal dunia. Sekarang dia melihat gambar seorang wanita yang jatuh di tengah jalan, yang membangkitkan rasa sakit di hatinya, sehingga dia kehilangan kendali emosi. Pria itu memahami alasannya, dengan lembut menghibur emosi pejalan kaki, kemudian memberikan kartu namanya, mengundang dia untuk datang berkonsultasi psikologi ketika dia memiliki waktu. Pria itu bernama Chak Soo-hyun, seorang psikolog klinis yang kembali dari luar negeri, sekaligus orang profesor di Universitas Stanford. Akhir-akhir ini ia membuka pusat konsultasi psikologi yang bernama Madame Antoine. Bukan kebetulan, di bawah pusatnya terdapat sebuah kafe ramalan yang namanya sama dengan nama pusatnya Chak Soo-hyun. Pemilik kafe, Go Hye-rim, adalah seorang peramal. Ia memiliki kemampuan observasi yang sangat tajam, dapat dengan cepat memahami emosi orang lain, dan sebagian besar waktu dia menebak dengan tepat apa yang dipikirkan kliennya. Go Hye-rim mengetahui bahwa ada pusat terapi psikologis di lantai atas yang memiliki nama yang sama dengannya. Dia segera marah besar, dia takut orang lain akan merebut pelanggannya, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan lebih dulu. Pada hari itu, seorang pejalan yang telah membuat janji untuk terapi psikologi dengan Chak Soo-hyun, dihadang oleh Go Hye-rim saat menunggu di kafe. Go Hye-rim melirik dan langsung menebak bahwa orang ini adalah seorang duda. Tangannya khas, mengenakan jam tangan mahal, berasal dari keluarga kaya, tetapi berpakaian terlalu santai, dan kedua tangannya mengenakan cincin kawin yang sama. Mungkin telah mengalami kesedihan karena kehilangan istrinya, jadi dia mengenakan cincin istrinya untuk mengenang. Go Hye-rim setengah menebak dan setengah mengatakan bahwa pejalan kaki itu belum melepaskan istrinya yang telah meninggal, dan menyarankannya untuk segera mengatasi kegelapan masa lalu, agar istrinya yang telah meninggal senyum di surga. Pejalan kaki itu tersentuh oleh kata-kata Go Hye-rim, jiwanya tersembuhkan sehingga dia tidak mencari Chak Soo-hyun untuk terapi lagi. Soo-hyun tiba-tiba kehilangan klien, marah, dia membawa asistennya ke kafe, ingin memuji Go Hye-rim. Go Hye-rim mengamatinya untuk waktu yang lama, tetapi tidak mendapatkan informasi yang berguna. Sebaliknya, dia dimanfaatkan oleh Chak Soo-hyun dengan teknik psikologis. Go Hye-rim menenangkan diri sejenak untuk memecahkan pertahanan lawan. Dia mencoba bertanya tentang hubungannya dengan orang tuanya. Chak Soo-hyun yang awalnya sangat waspada, tidak menunjukkan celah, tetapi ketika Go Hye-rim menyebut ibunya, kenangan masa kecil langsung muncul, membuatnya tegang, bernapas terengah-engah, dan butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Setelah pulih, Chak Soo-hyun dengan sengaja di depan Go Hye-rim menyebutkan pusat konsultasi psikologi di lantai atas, dan mengatakan bahwa ia akan pergi untuk mendapatkan konsultasi psikologi. Go Hye-rim tanpa berpikir langsung mengejek pesaingnya, memaki bahwa konsultasi psikologi semuanya adalah penipuan. Mendengar itu, Soo-hyun tersinggung dan membekarnya. Sayangnya, saya adalah si penipu di lantai atas. Soo-hyun menyindir Go Hye-rim. Dalam matanya, Go Hye-rimlah yang hanya mengucapkan kebohongan, menggunakan kata-kata serupa untuk menipu pelanggan, tidak berbeda dengan penipu, dan tentang fakta bahwa keduanya secara kebetulan menggunakan nama yang sama untuk toko mereka, itu hak kebetulan, dan hukum tidak melarang hal ini. Go Hye-rim terdiam, jadi dia berpura-pura menerima pesan dari roh Madame Antoine untuk membenarkan diri, mengatakan bahwa malam ini Chak Soo-hyun akan mendengar suara aneh, dan memperingatkan dia untuk tidak melihat ke cermin. Chak Soo-hyun awalnya tidak percaya pada hal-hal supranatural, tetapi begitu dia kembali ke kantornya, dia melihat pintu yang tertutup terbuka dengan sendirinya, perasaan aneh merayap di dalam hatinya. Setelah sampai di rumah, dia ingat peringatan Go Hye-rim untuk tidak melihat ke cermin, jadi dia merangkak ke kamar mandi. Keesok harinya, Chak Soo-hyun mencari Ketua Kim, pemilik gedung. Chak Soo-hyun ingin meminta bantuannya untuk mengusir Go Hye-rim. Ketua Kim merasa tidak enak, karena sebelumnya Go Hye-rim telah memberikan banyak nasihat yang berguna, jadi dia tidak bisa tidak tahu berterima kasih. Saat ini Go Hye-rim, karena percaya pada orang lain, ditipu sejumlah besar uang dengan dalih investasi, dan jatuh ke dalam krisis keuangan, bahkan tidak mampu membayar uang sekolah anaknya. Dia ingin mendapatkan uang dari Ketua Kim. Ketika bertemu dengan Ketua Kim, Go Hye-rim berbohong bahwa karirnya akan menghadapi kesulitan, dan untuk melewati krisis, dia harus mengeluarkan uang untuk melakukan ritual perubahan nasib. Ketua Kim mengingat peringatan Chak Soo-hyun bahwa Go Hye-rim adalah seorang penipu, jadi dia menjawab bahwa dia akan memikirkannya lagi. Go Hye-rim segera menyadari bahwa tindakannya mirip dengan penipu seperti yang dikatakan Chak Soo-hyun, dan dia tidak berani menghadapi putrinya. Memikirkan hal ini, Go Hye-rim merasa sangat malu. Setelah menangis terseduh-seduh, dia pergi menemui Ketua Kim, menceritakan kebenarannya dan mengakui telah berbohong. Ketua Kim tidak memarahinya, sebaliknya,
ia menganggap Go Hye-rim dapat dipercaya. Untuk membantu Go Hye-rim yang sedang kesulitan keuangan, ia merekomendasikannya untuk bekerja sebagai konsultan di pusat konsultasi Chek Soo-hyun. Ketua Kim adalah investor terbesar di pusat tersebut, dan Chek Soo-hyun tidak berani menolak permintaannya. Namun, pusat konsultasi adalah tempat yang serius. Chek Soo-hyun selalu memandang rendah peramal yang tidak becus seperti Go Hye-rim, membiarkannya bekerja sama saja dengan merendahkan diri sendiri. Dia bodoh, dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat dirinya sendiri. Go Hye-rim sebenarnya juga tidak ingin bekerja di pusat konsultasi. Namun, kata-kata Chek Soo-hyun membuatnya marah. Dia sengaja ingin berhadapan dengan Chek Soo-hyun, jadi dia dengan senang hati menerima pengaturan Ketua Kim dan pindah untuk tinggal di lantai atas pusat konsultasi. Sayangnya, kenyataan tidak sesederhana yang Go Hye-rim pikirkan. Chek Soo-hyun pernah belajar di luar negeri. Saat bekerja dia sering mencampur bahasa Inggris ke dalam ucapannya, dan juga menggunakan istilah psikologi profesional dan kata-kata teknis. Go Hye-rim tidak pernah berhubungan dengan pengetahuan ini, dia hanya bisa pergi ke toko buku untuk membeli buku untuk belajar tambahan. Tak lama kemudian, seorang atlet senam nasional datang ke pusat konsultasi untuk terapi psikologi. Dia mengalami gejala pusing saat bertanding yang menyebabkan penampilannya buruk, dan seluruh tubuhnya jatuh ke matras. Atlet itu telah memeriksakan matanya di rumah sakit, hasilnya menunjukkan bahwa matanya tidak bermasalah. Dokter menyarankan agar dia menemui seorang psikolog. Dalam proses konsultasi atlet, Chek Soo-hyun menolak tidak mengizinkan Go Hye-rim hadir, kemudian mengucapkan serangkaian istilah untuk dicatat. Go Hye-rim tahu dirinya masih memiliki banyak kekurangan, dia mengambil buku catatan dan dengan rendah hati meminta pendapat Chek Soo-hyun. Chek Soo-hyun bersikap sombong, tidak kooperatif, berpikir bahwa ini akan membuat Go Hye-rim menyerah. Go Hye-rim terus terang mengatakan, Chek Soo-hyun melihat orang lain melalui lensa prasangka. Dia adalah seorang peramal, telah bertemu dengan berbagai jenis orang yang berbeda, dan memiliki pengalaman komunikasi yang kaya. Chek Soo-hyun tidak memanfaatkan keuntungannya untuk meningkatkan efektivitas konsultasi, sungguh sia-sia. Chek Soo-hyun menyadari kesalahannya, secara bertahap meninggalkan sikap sombongnya, dan berdiskusi dengan Go Hye-rim tentang penyakit atlet. Menurutnya, atlet tersebut mungkin mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, di bawah tekanan dia tidak berani menghadapi masalah, yang menyebabkan hambatan psikologis, sehingga matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Saat ini Go Hye-rim masih belum tahu, selain mengobati pasien secara psikologis, Chek Soo-hyun juga diam-diam melakukan eksperimen psikologi cinta. Menurut pandangan Chek Soo-hyun, cinta murni tidak ada, cinta hanyalah karena hormon dalam tubuh. Untuk membuktikan pandangan ini, ia memutuskan untuk mencari wanita yang cocok untuk eksperimen. Setelah penyaringan, Chek Soo-hyun bukan Go Hye-rim yang pernah jatuh cinta dan menikah, dan dapat mengamatinya di bawah kendali. Ada kandidat yang paling cocok. Chek Soo-hyun menyiapkan eksperimen tanpa memberitahu Go Hye-rim. Chek Soo-hyun mengatur 3 pria yang berbeda untuk dengan sengaja mendekati Go Hye-rim, untuk melihat siapa di antara mereka yang akan dia cintai. Dia mengatur adiknya, Chek Sung-chen dan asistennya untuk Go Hye-rim. Pada hari itu, asisten yang berusia 21 tahun, membawa setumpu pakaian dan meminta Go Hye-rim mencucinya, dengan kaku mengundangnya berkencan, mengapa harus berjalan denganmu, karena saya ingin berjalan-jalan. Melihat asistennya gagal, Chek Sung-chen dengan senyum menawarnya maju dengan antusias untuk membantu Go Hye-rim, dengan cepat memenangkan hati Go Hye-rim. Selain itu, dia dulunya adalah seorang atlet bisbol dengan postur tubuh yang prima, membuat Go Hye-rim hampir meneteskan air liur melihatnya. Di sisi Chek Soo-hyun, melalui upaya terus-menerus, akhirnya berhasil membujuk atlet itu untuk membuka diri. Ternyata atlet itu pernah berpartisipasi dalam wawancara di sebuah acara bersama seorang penyanyi idola. Di akhir wawancara, pembawa acara meminta mereka untuk berpose mesra untuk difoto. Atlet itu berpura-pura merangkul penyanyi idola itu. Tindakan ini membuat marah penggemar penyanyi idola tersebut. Para penggemar tidak dapat menerima orang lain memiliki tindakan intim dengan idola mereka. Mereka serentak mencacaki atlet di internet dan terus-menerus menelepon untuk mengkritik, menyebabkan beban psikologis yang berat baginya. Pada hari pertandingan, atlet tersebut selalu dalam keadaan tegang. Tidak disangka, para penggemar ini muncul di lokasi. Dengan tatapan dingin menatapnya, suasana hati atlet tersebut sangat terpengaruh. Hasilnya adalah ia membuat kesalahan dalam pertandingan. Mendengar hal-hal ini, Chek Soo-hyun membuat keputusan yang mengejutkan. Ia meyakinkan pelatih atlet tersebut untuk mengatur agar atlet tersebut berpartisipasi dalam pertandingan dalam lingkungan nyata dengan segala cara, agar atlet menghadapi batinnya sendiri. Go Hye-rim mendengar hal ini dan bertengkar dengan Chek Soo-hyun. Dia merasa jiwa atlet itu masih rapuh, menggunakan cara kejam untuk memaksa lawan menghadapi kebenaran. Ini bisa menjadi bumerang. Chek Soo-hyun berpendapat bahwa atlet itu menghindari ketakutan di hatinya. Jika tidak ada intervensi, kondisinya akan semakin memburuk. Dari sudut pandang psikologi, tidak menutup kemungkinan dia ingin dikasihani,
jadi dia menggunakan alasan buta untuk menolak bertanding. Tepat pada saat ini, atlet itu datang ke pusat konsultasi untuk meminta bantuan. Secara kebetulan, dia mendengar pertengkaran mereka berdua. Ketika dia mengetahui bahwa Chek Soo-hyun memaksanya untuk berpartisipasi dalam pertandingan, dia terluka oleh kata-kata Chek Soo-hyun, memutuskan untuk berkonsultasi dengan Go Hye-rim yang telah membelanya. Psikolog sombong Chek Soo-hyun untuk pertama kalinya kalah dari Go Hye-rim, seorang peramal rakyat. Dia segera memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang Go Hye-rim, jadi dia menempatkan dirinya sendiri ke dalam daftar pria ketiga, bersiap untuk membuat Go Hye-rim jatuh cinta, lalu dengan sengaja meninggalkannya. Untuk mencapai tujuannya, ia bahkan memasang kamera di kafe, bersiap untuk mengamati Go Hye-rim setiap saat dan di setiap tempat. Selanjutnya, Chek Soo-hyun ingin memahami Go Hye-rim lebih baik, menyembunyikan tujuan sebenarnya dari eksperimen psikologi cinta. Ia hanya mengatakan bahwa ia mengundangnya untuk berpartisipasi dalam tes sederhana, tanpa ada kesulitan. Go Hye-rim teringat kata-kata ketua Kim ketika bekerja di pusat konsultasi. Ia harus memperhatikan Chek Soo-hyun. Apakah dia melakukan eksperimen psikologi yang aneh? Jika ia mendapatkan informasi yang berguna, ketua Kim bersedia membayar biaya yang besar. Memikirkan hal ini, Go Hye-rim setuju dengan tawaran Chek Soo-hyun, tetapi dengan syarat ia harus membantunya menyelesaikan pekerjaan konsultasi atlet. Melihat Go Hye-rim mudah terpancing, Chek Soo-hyun diam-diam senang. Kemudian, ia mengatur serangkaian tes dan pertanyaan untuk Go Hye-rim, termasuk tes kepribadian dan minat pribadi. Setelah itu, selama beberapa hari berturut-turut, Chek Soo-hyun mengirim mawar anonim ke Go Hye-rim untuk menguji reaksinya. Ada juga kontak fisik ringan sesekali, mencoba mengguncang hatinya. Waktu dengan cepat tiba pada hari konsultasi, Chek Soo-hyun berada di ruang dengan cermin satu arah, mengamati ekspresi atlet dari jauh, dan memberikan instruksi kepada Go Hye-rim melalui earphone. Go Hye-rim mengikuti instruksi Chek Soo-hyun, membimbing atlet untuk mengungkapkan emosi saat ini. Kata-kata ini membuat Go Hye-rim tanpa sadar mengingat kembali adegan pertengkarannya dengan mantan suaminya. Di masa lalu, mereka berdua tidak harmonis, menimbulkan kecurigaan. Go Hye-rim pernah dengan keras kepala berpegang pada mantan suaminya dan tidak melepaskannya. Go Hye-rim sadar kembali, meniru nada suara Chek Soo-hyun untuk menghibur atlet. Meskipun kepribadiannya keras kepala, dia masih memiliki daya tarik yang menggemaskan. Suasana hati atlet menjadi tenang, dia tersenyum yang jarang terjadi. Beberapa waktu kemudian, kondisi psikologis atlet membaik, ia akan berpartisipasi dalam kompetisi baru. Chek Soo-hyun dan Go Hye-rim membagi tugas untuk bertindak. Chek Soo-hyun pergi mencari atlet, menyemangatinya untuk mengabaikan gosip dan dengan berani maju menuju tujuan. Go Hye-rim bertanggung jawab untuk menghadapi penggemar yang berniat jahat, mengandalkan kemampuan observasinya yang jam. Go Hye-rim menebak bahwa salah satu penggemar pernah disita lipstiknya oleh guru. Penggemar itu menemukan bahwa Go Hye-rim benar-benar memiliki kemampuan supernatural. Dia dengan cepat mendengarkan ramalan dan penuh perhatian. Go Hye-rim dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka semua dirasuki roh jahat, termasuk idola mereka, dan untuk mengusir roh jahat, mereka harus menyemangati Go Hye-rim dengan sepenuh hati. Maka, para penggemar secara proaktif menyemangati atlet dengan sepenuh hati dalam pertandingan. Dengan demikian, nasib buruk di tubuhnya diusir. Dengan bantu Soo-hyun dan Go Hye-rim, atlet itu berhasil melewati hama psikologis, menyelesaikan pertandingan dengan tampilan yang sempurna. Setelah kejadian ini, Chek Soo-hyun melanjutkan eksperimennya dengan Go Hye-rim. Dia diam-diam mengirim mawar ke Go Hye-rim, membangkitkan rasa ingin tahunya. Saat terakhir mengirimnya, dia sengaja menaruh tiket pertunjukan opera di dalam buket. Go Hye-rim tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, ingin tahu siapa yang mengirim bunga, jadi dia datang ke teater opera tepat waktu. Hasilnya, dia ditipu. Chek Soo-hyun tahu persis bahwa suasana hati Go Hye-rim saat ini tidak baik, dan semuanya berada dalam kendali hatinya. Dia ingin, pada saat Go Hye-rim paling kecewa, memberikan sedikit kehangatan padanya, menaklukkan hatinya. Malam itu, Chek Soo-hyun di bawah nama anonim, mengundang Go Hye-rim ke restoran mewah, ingin mengisi kembali perasaan kecewanya. Ketika ia meminta staf untuk melayani Go Hye-rim dan bersiap untuk pergi, Go Hye-rim tiba-tiba muncul. Ternyata setelah ditipu, begitu dia kembali dia mendengar Chek Soo-hyun bertanya kepadanya, dengan suasana hati apa dia menunggu sendirian di teater. Tetapi Go Hye-rim tidak pernah memberitahu Chek Soo-hyun lokasi pertemuannya dengan orang misterius itu. Dia menebak bahwa Chek Soo-hyun adalah pengirim bunga, jadi dia mengikutinya ke tempat ini. Mungkin Chek Soo-hyun menyembunyikan terlalu baik. Go Hye-rim benar-benar tidak bisa menebak bahwa dia menghabiskan begitu banyak usaha untuk melakukan hal-hal ini. Jadi apa tujuannya? Chek Soo-hyun berpikir sangat lama. Dia menggunakan alasan menyukai Go Hye-rim untuk mengakalinya. Tapi Go Hye-rim tidak percaya sama sekali. Dalam mata Chek Soo-hyun, Go Hye-rim tidak merasakan adanya perasaan. Terlebih lagi, setelah membatalkan janji dengannya, dia malah bertanya perasaannya tentang hal ini. Cara ini benar-benar tidak masuk akal. Chek Soo-hyun tidak bisa membantah, tetapi tetap bersikeras bahwa ia menyukai Go Hye-rim. Go Hye-rim tidak mengerti pikiran Chek Soo-hyun.
jadi dia memintanya untuk menulis buku harian setiap hari untuknya. Untuk memahami pikiran Chek Soo-hyun yang sebenarnya, ia terpaksa menurutinya. Namun, buku harian yang ditulisnya seperti cerita siswa, hanya mencantumkan apa yang dia lakukan setiap hari, yang membuat Go Hye-rim sangat marah. Idola dengan gaya yang menonjol, ia menderita gangguan kepribadian dramatik. Ketika penyakit kambuh, ia akan sulit bernapas, dan jika parah, ia akan makan berlebihan, dan pingsan saat mendengar musik John Denver. Idola wanita itu cukup pemarah, bertindak sesuka hati, terutama suka berkomunikasi dengan pria tampan. Begitu melihat Chek Soo-hyun yang tampan, ia langsung mulai merayu dengan terang-terangan, terus-menerus menggoda Chek Soo-hyun. Chek Soo-hyun yang berpengalaman pun hampir tidak tahan. Saat pergi, idola wanita itu menyadari Chek Sung-chen dan asisten Chek Soo-hyun semuanya mengelilingi Go Hye-rim. Dia cemburu, mencari Go Hye-rim, menanyakan mengapa dia merayu pria. Go Hye-rim bingung tidak mengerti dan takut salah bicara sehingga menyinggung idola wanita itu. Jadi ia menggunakan teknik spiritual, mencoba menakuti lawan agar pergi. Siapa sangka idola wanita itu tiba-tiba menjambak rambut Go Hye-rim dan menjadi gila. Kemudian seperti dirasuki orang lain, ia balas menyerang. Ia menuduh Go Hye-rim baru saja melakukan kekerasan padanya. Go Hye-rim tidak dapat membenarkan diri. Orang lain mendengar suara itu dan berlari datang. Chek Sung-chen dan asistennya sama-sama percaya bahwa Go Hye-rim tidak melakukan hal itu. Hanya Chek Soo-hyun yang berdiri di sisi idola wanita itu, secara terbuka mengkritik Go Hye-rim. Idola wanita itu baru mereda amarahnya. Go Hye-rim penuh dengan kemarahan, ia bahkan curiga bahwa Chek Soo-hyun telah terpikat oleh idola wanita itu. Asisten memberitahu Go Hye-rim bahwa Chek Soo-hyun belum pernah mencintai siapapun. Ia sama sekali tidak mengerti perasaan menyukai seseorang. Saat ini, semakin tidak mungkin baginya untuk tiba-tiba jatuh cinta. Selama 30 tahun, ia belum pernah mengalami hal seperti itu, jadi kemungkinan perasaan tiba-tiba muncul adalah nol. Mendengar itu, Go Hye-rim tiba-tiba menyadari, ia tahu bahwa perkataan Chek Soo-hyun yang menyukainya adalah kebohongan. Menghadapi kecurigaan Go Hye-rim, Chek Soo-hyun tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ia hanya langsung melakukan wall slam. Dengan tulus bertanya apa yang Go Hye-rim ingin ia lakukan, Go Hye-rim segera tertegun. Butuh waktu lama baginya untuk mengucapkan dua kata, kencan. Chek Soo-hyun tidak ragu untuk langsung setuju. Awalnya Go Hye-rim mengira ini akan menjadi kencan romantis dan santai hanya berdua. Tetapi yang ingin dilakukan Chek Soo-hyun adalah menyelidiki idola wanita itu. Go Hye-rim tampak kecewa, lalu keduanya pergi mengunjungi tetangga idola wanita yang dikenal. Diketahui bahwa idola wanita itu kekurangan kasih sayang ibu sejak kecil. Karena ibunya sibuk bekerja, di antara banyak saudara, ia hanya bisa mengandalkan merajuk dan menyenangkan hati untuk menarik perhatian ayahnya. Sejak itu, kepribadian dramatisnya terbentuk seperti sekarang. Setelah mengumpulkan informasi, Chek Soo-hyun membawa Go Hye-rim ke restoran mewah untuk makan. Melihat pelanggan lain di restoran semuanya berpasangan, Go Hye-rim tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Setelah bercerai, ia takut terluka dalam hubungan lagi, jadi ia tidak berani dengan mudah jatuh cinta pada orang lain. Tapi kadang-kadang ia juga merindukan cinta. Oleh karena itu, ia sangat ingin memastikan apakah perasaan Chek Soo-hyun terhadapnya itu nyata atau tidak. Chek Soo-hyun sedikit panik, tidak berani menjawab, hanya menundukkan kepala dan memotong steak untuk Go Hye-rim. Go Hye-rim jarang melihatnya begitu perhatian, terus memuji Chek Soo-hyun. Oh ya? Mengapa kamu ingin melakukan eksperimen padaku? Chek Soo-hyun dengan malu-malu memberikan tisu kepada Go Hye-rim, menghindari pertanyaannya. Setelah makan, keduanya pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobil. Karena tempat parkir mati lampu, mereka harus berjalan naik ke lantai atas. Di kegelapan, Hye-rim tak sengaja terkilir. Soo-hyun mengulurkan tangan menuntunnya berjalan perlahan. Malam ini adalah terobosan besar untuk eksperimen Soo-hyun. Dia mencatat dengan serius pengalaman malam ini, mengingatkan diri sendiri untuk memprioritaskan hasil eksperimen, dan tidak jatuh hati pada Hye-rim. Berbeda dengan Soo-hyun yang memaksakan diri untuk tetap rasional, Hye-rim yang emosional, telah tenggelam dalam momen tadi. Romantisnya gandengan tangan dengan Soo-hyun. Di sisi lain, Sung-chen mulai mengejar Hye-rim. Dia mengajak Hye-rim ke lapangan bisbol, bermain permainan bisbol ganda bersama. Sung-chen sangat menyukai sifat Hye-rim yang terus terang, perlahan-lahan dia mulai menyukainya. Tepat pada saat ini, Ketua Kim menelepon Hye-rim, meminta bantuannya untuk mencari tahu apakah Soo-hyun sedang melakukan eksperimen. Hye-rim mencari di seluruh pusat konseling, dan baru saja menemukan sebuah file aneh di komputer. Ingin membukanya untuk melihat. Langsung dihentikan oleh Sung-chen. Sung-chen bersikeras tidak mengizinkan Hye-rim untuk melihatnya. Setelah mengatakan banyak hal baru berhasil membujuknya pergi, memikirkan Hye-rim yang telah tertipu selama ini dan berpartisipasi dalam eksperimen cinta. Sung-chen tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Soo-hyun mendengar bahwa Sung-chen dan Hye-rim kemarin bermain dengan sangat menyenangkan. Dia langsung mengerutkan kening dan bertanya apa yang dilakukan Hye-rim dan Sung-chen. Belum sempat Hye-rim menjawab, mantan suami Hye-rim tiba-tiba muncul. Mantan suami ingin menjemput putrinya,
dan tinggal bersama keluarga barunya. Perawat itu datang untuk memberitahu Hyerim dan mengatakan bahwa ini juga merupakan keinginan putrinya. Hyerim yang mendengar berita ini menangis dengan sedih. Mantan suami yang berselingkuh dan perusak keluarganya adalah orang yang paling dibenci dalam hidupnya. Sekarang putnya yang dibesarkan dengan susah payah telah mengatakan ingin mengikuti mantan suaminya yang menjijikan untuk memulai kehidupan baru. Perasaan dikhianati oleh orang terdekat datang lagi. Hyerim merasa sakit hati, tetapi tetap harus berpura-pura tenang saat menelepon, mendukung keputusan putrinya. Suhyun mengetahui hal ini, berinisiatif mengajak Hyerim makan, ingin dia merasa lebih baik. Hyerim mengajukan permintaan kecil pada Suhyun, besok mantan suami Hyerim akan pergi bersama istri sekarang gunakan pesawat. Hyerim berharap Suhyun menemaninya, jika ada seseorang di sisinya, dia tidak akan terlihat terlalu kesepian. Suhyun dengan senang hati setuju. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanya untuk eksperimen. Dia memberikan sebuah daftar pada mantan suaminya, mencatat kebiasaan sehari-hari putrinya dan catatan tentang makanan. Dengan tulus dan meminta pihak lain untuk menjaga putrinya. Setelah mendengar mantan suaminya pergi, Hyerim diam-diam akan banyak makanan untuk menghibur hatinya yang terluka. Suhyun tidak bisa menahan diri melihat Hyerim yang sedih, putuskan untuk membantunya mewujudkan sebuah impian. Dia tahu Hyerim menyukai adegan romantis di film. Suhyun di luar kafe, menggunakan proyektor untuk memutar film romantis, menonton bersama Hyerim, menunggu suasana hati Hyerim membaik. Suhyun memulai rencana baru, saat Hyerim memiliki perasaan terhadapnya, dia segera mengubah sikapnya, dengan keras menyuruh Hyerim membersihkan pusat. Dibandingkan dengan pria yang selalu baik, pria jahat seringkali lebih mudah memenangkan hati wanita. Suhyun harus menjadi misterius dan sulit ditebak, baru bisa membuat Hyerim terkesan padanya. Sementara itu, Hyerim di sini tidak tahu apa-apa, benar-benar dikendalikan oleh Suhyun. Tidak lama kemudian, Hyerim diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai penilaian awal dari eksperimen. Sebelum pemeriksaan, Suhyun sengaja memeluknya, membantunya mengikat tali gaun di punggungnya. Kontak dekat yang tak terduga ini membuat jantung Hyerim berdebar lebih cepat. Suhyun berpikir kali ini dia bisa menaklukkan Hyerim. Dia dengan penuh percaya diri mengeluarkan foto-foto Sung Chen, asistennya, dan dirinya sendiri secara bergantian untuk ditunjukkan kepada Hyerim. Ini untuk mengamati perubahan di otak saat dia melihat foto. Semakin menyukai orang di foto, satu area otak akan semakin aktif. Komputer akan menampilkan warna merah yang berbeda. Hasilnya, setelah satu putaran, saat foto Suhyun muncul, otak Hyerim tidak bereaksi dibandingkan dengan foto Sung Chen dan asistennya. Tingkat warna merah masing-masing adalah 43% dan 18%. Suhyun hanya mencapai 5%, yang terendah membuatnya sangat marah. Menurut saya emosi wanita ini sedikit lambat. Suhyun dengan marah menanyai Hyerim, apa yang sebenarnya salah dari dirinya? Mengapa dia tidak menyukainya? Hyerim bingung dan tidak mengerti, mulai meragukan tujuan sebenarnya dari eksperimen. Faktanya, sebelumnya, Suhyun pernah katakan bahwa ini adalah eksperimen tentang tipe ideal dan eksperimen yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Hyerim tidak ingin mereka tahu tipe idealnya, jadi dia mencoba menahan emosinya saat pemeriksaan. Sementara itu, Suhyun tidak percaya bahwa daya tarik tidak bisa menakluk Hyerim, memutuskan untuk mengubah strategi. Hari itu, Suhyun membawa Hyerim ke pusat perbelanjaan kelas atas, membiarkannya memilih apapun yang disukainya. Melihat tas bermerek yang Hyerim hampir berteriak kenyang. Dia berusaha tetap tenang, mencoba mencari tahu alasan Suhyun memanjakannya secara diam-diam. Suhyun tidak ingin menjawab secara langsung. Dia langsung membeli tas termahal di toko. Setelah membayar, dia meminta pengembalian dan meminta karyawan menyumbangkan uang itu atas nama Hyerim untuk Yayasan Kesejahteraan Anak-anak. Dengan begitu, itu sama saja dengan memberi Hyerim sebuah tas. Hyerim juga secara tidak langsung berkontribusi untuk amal. Ini benar-benar menguntungkan kedua belah pihak. Hyerim berpikir lagi, jika Suhyun sudah semurah hati ini, maka dia akan berbelanja dengan puas sekali ini. Jadi dia memilih beberapa tas bermerek dan satu gaun sekaligus. Kartu Suhyun ditolak saat pembayaran, wajahnya pun menjadi gelap. Setelah meninggalkan pusat perbelanjaan, Suhyun tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Hyerim. Dia sudah melakukan begitu banyak hal, apakah itu bisa membuat Hyerim merasa lebih baik tentang dirinya? Hyerim mengerti tujuan Suhyun, jadi dia tidak menyulitkannya lagi, juga tidak menerima barang-barang yang dibeli Suhyun hari ini. Hanya mengatakan bahwa jika ingin meningkatkan tingkat simpati, maka ajari dia pengetahuan tentang psikologi. Suhyun dengan kesal mengambil kembali tumpukan tas belanja. Keesokan harinya, dia tetap memutuskan untuk memberikan gaun itu kepada Hyerim. Saat waktu luang, Hyerim teringat tugas yang diberikan Ketua Kim, jadi dia pura-pura membawa penyedot debu ke kamar Suhyun untuk membersihkan, sebenarnya untuk mencari dokumen eksperimen di komputernya. Setelah Hyerim menyalin dokumen dari komputer, Suhyun kebetulan kembali ke kantor. Hyerim berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan diam-diam pergi. Larut malam, Hyerim membuka dokumen video yang disalin dari komputer Suhyun hari ini. Dalam video, seorang gadis duduk di atas pohon, berteriak keras menyatakan cintanya kepada orang yang disukainya.
Hyerim tidak melihat ada yang aneh, tetapi tidak tahu bahwa gadis ini adalah subjek penelitian eksperimen psikolog cinta pertama Soo-hyun. Keesokan harinya, Soo-hyun mencoba lagi untuk menunjukkan daya tariknya pada Hyerim. Dia mengajak Hyerim ke perpustakaan, memakai kemeja bersih dan muncul di hadapan Hyerim. Keduanya duduk di lantai, Soo-hyun meletakkan jaket di paha Hyerim, lalu menggenggam tangannya, menjelaskan tentang kontak fisik antara pria dan wanita, bagaimana mengaktifkan sel-sel otak. Dari situ, dopamin akan keluar, menciptakan perasaan cinta pada pandangan pertama. Pada saat ini, Soo-hyun sangat ingin tahu, apakah Hyerim merasakan getaran dengannya? Hyerim dengan malu-malu menarik tangannya, mengatakan bahwa untuk saat ini dia tidak memiliki pemikiran itu. Sebenarnya, dia benar-benar menyukai Soo-hyun, tetapi intuisi wanitanya memberitahu dia, Soo-hyun hari ini kurang tulus, seolah-olah dia menggunakan trik untuk sengaja membuatnya lebih mencintainya. Keesokan harinya, idol wanita Juni datang lagi ke pusat konseling. Hyerim yang melihatnya langsung merasa tidak nyaman, keduanya tidak cocok dan mulai bertengkar lagi. Sung Chen datang untuk mengajak Hyerim sarapan. Idol wanita itu langsung bertingkah manja, merangkul Sung Chen dan meminta untuk ikut. Ketika idol wanita itu melihat Sung Chen dan asistennya berlomba-lomba mengambil hati Hyerim, hatinya terbakar amarah. Detik berikutnya dia tiba-tiba pingsan. Semua orang membawa idol wanita itu ke rumah sakit. Soo-hyun dengan cepat mengerti situasinya, menyadari bahwa idol wanita itu hanya pura-pura pingsan untuk menarik perhatian. Sekarang orang yang paling dia cemburui adalah Hyerim. Selama Hyerim tidak muncul untuk sementara, dia tidak akan kambuh. Hyerim terpaksa kembali ke kafe terlebih dahulu. Tidak lama kemudian dia menerima pesan, pengirim mengaku sebagai Soo-hyun, meminta Hyerim membawa rekam medis idol wanita itu ke tempat parkir rumah sakit. Sebenarnya pesan ini dikirim oleh idol yang mengambil ponsel asisten Soo-hyun, mencari nomor telepon Hyerim, lalu sengaja mengirimkan palsu, hanya untuk memancing Hyerim datang. Saat Hyerim muncul, idol wanita itu tidak hanya melontarkan kata-kata kotor, memarahnya tidak tahu malu, meraih pria, tetapi juga menamparnya sekali. Hyerim tidak bisa menahan diri, dan membalas dengan sebuah tamparan, dengan memarahi idol wanita itu yang baru saja melakukan apapun untuk menarik perhatian pria. Mentalnya benar-benar tidak normal. Hyerim ingat bahwa Soo-hyun pernah menyelidiki dan tahu bahwa manajer idol wanita itu telah meninggal secara tak terduga. Dia sama sekali tidak menunjukkan sedikitpun kedihan, bahkan keesokan harinya dia dengan senang hati pergi berlibur ke luar negeri. Di mata Hyerim, ini adalah hal yang hanya dilakukan oleh orang berdarah dingin. Mendengar ini, idol wanita itu terharu hingga menangis. Manajer yang telah meninggal adalah orang dicintainya. Sayangnya kedua orang itu memiliki perbedaan status, dan manajer itu belum pernah mengungkapkan perasaannya. Dia tidak tahu cara menyatakan cintanya padanya. Sampai manajer mengalami kecelakaan di bulan November, idol wanita itu belum sempat mengungkapkan perasaannya. Keduanya sudah terpisah oleh kematian. Sejak saat itu, setiap bulan November, idol wanita itu muntah-muntah, seluruh tubuhnya terasa sakit dan pingsan saat mendengar lagu John Denver. Hanya karena manajer itu sangat menyukai penyanyi ini. Bagi idol wanita itu, di satu sisi dia tidak ingin ada yang tahu bahwa dia menyukai manajernya. Di sisi lain dia sangat mencintai orang itu, selalu tidak bisa menerima kepergiannya. Setelah menceritakan penderitaan di hatinya, kondisi idol wanita itu jauh lebih baik. Hyerim setelah mendengarkan ceritanya, sedikit mengagumi-nya, karena dia bisa mencurahkan perasaannya pada orang yang disukainya. Berbicara tentang orang yang disukainya, Hyerim ingin lebih dekat dengan Soo-hyun, jadi dia berinisiatif memberinya satu tiket drama, mengundangnya untuk menikmatinya bersamanya. Setelah selesai menonton, duanya pergi sebuah warung makan. Hyerim makan ceker ayam dengan lahap. Soo-hyun melihat ada saus menempel di mulutnya. Secara naluriah mengulurkan tangan untuk mengelapnya. Tindakan tim ini membuat Hyerim merasakan tulusan Soo-hyun. Hubungan keduanya maju selangkah. Namun, Hyerim perlahan menyadari bahwa Soo-hyun bukanlah orang yang sederhana. Ketua Kim mendapatkan dokumen video dari komputer Soo-hyun dari Hyerim. Melalui Hyerim dia ingin menyelidiki tentang Soo-hyun. Mengapa dia meneliti gadis di video itu? Dia juga mengatakan pada Hyerim, Soo-hyun adalah seorang ahli dalam psikologi wanita, sering melakukan eksperimen psikologi cinta. Hyerim tidak bisa tidak curiga apakah eksperimen yang dia ikuti ada hubungannya. Dia membawa kecurigaan itu dan bertanya pada Soo-hyun. Dia juga mengusulkan ingin melihat dokumen dan data eksperimen. Untuk menghilangkan kecurigaan Hyerim, Soo-hyun berbohong bahwa topik penelitian ini sebenarnya adalah tentang bagaimana penampilan fisik pria memengaruhi sikap dan tubuh wanita. Dia mengatakan jika tujuan sebenarnya diungkapkan, akan memengaruhi hasil akhir. Jadi sebelumnya dia tidak mengatakan yang sebenarnya pada Hyerim. Hyerim berpikir lama, pada akhirnya tetap memutuskan untuk percaya pada Soo-hyun. Soo-hyun menyadari di depan Hyerim, dia sering lupa perannya sebagai pria dalam eksperimen. Untuk menghindari Hyerim curiga lagi, dia harus mengendalikan emosinya, tidak melakukan kontak dengan Hyerim di luar eksperimen. Namun, ketika dia menemukan bahwa Sung Chen dalam eksperimen memiliki perasaan nyata terhadap Hyerim,
kecemburuan muncul, dia bahkan meminta Sung Chen untuk mundur dari eksperimen. Sung Chen bersikeras tidak akan meninggalkan Hyerim, dia mengatakan jika dia dipaksa mundur, dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada Hyerim, dan kemudian menggunakan ketulusannya untuk menaklukkannya. Su Hyun tidak berani membiarkan Hyerim tahu kebenarannya, jadi dia membiarkan Sung Chen terus berpartisipasi dalam eksperimen. Sebagai seorang pria yang cerdas, Su Hyun tidak mau kalah, jadi dia mengajak Hyerim keluar secara pribadi. Dia secara tersirat mengatakan bahwa Sung Chen adalah seorang playboy, tidak akan serius dengan cinta, hanya dia yang akan sepenuh hati untuk kebahagiaan Hyerim. Melihat Su Hyun yang semakin sedih saat berbicara, Hyerim salah paham bahwa dia sedih karena hasil tes sebelumnya, dan menjelaskan bahwa saat itu dia tidak fokus, sehingga Su Hyun mendapat nilai terendah. Su Hyun yang tahu kebenarannya sangat gembira, percaya bahwa jika Hyerim memeriksa dengan teliti, dia pasti akan memberinya nilai yang bagus. Dan tindakan perhatiannya terhadap Hyerim seperti mengalungkan syal dengan tangannya sendiri, memeluknya dengan erat untuk menghangatkan, perlahan-lahan menaklukkan hati Hyerim. Hari ini adalah ulang tahun adik perempuan Hyerim. Hyerim mengundang Su Hyun dan semua orang untuk merayakannya. Malam itu, adik perempuannya membawa temannya Jiho, seluruh kelompok berkumpul dengan gembira. Setelah makan kenyang, semua orang minum sedikit alkohol. Tak disangka Jiho tiba-tiba menjadi heboh, seperti tidak mengenali siapapun di sekitarnya, bahkan berlari ke atap mobil, melepas bajunya dan menari dengan gila. Su Hyun langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya dia memiliki masalah psikologis. Awalnya ingin menunggu dia tenang, lalu menyarankan untuk konseling psikologi, tetapi dia menolak dengan tegas. Setelah berpikir berulang kali, Su Hyun berpikir untuk meminta bantuan saudara perempuan Hyerim, mengajak Jiho keluar untuk berbicara lebih detail. Jiho bersikeras meminta Su Hyun minum alkohol. Su Hyun yang tidak pernah minum alkohol, karena ingin membantu, terpaksa menurutinya. Hasilnya dia langsung tumbang setelah minum 1 gelas. Sementara itu, Jiho minum 2 gelas lagi dan menjadi rusuh, berlari ke atap mobil orang lain membuat keributan. Hyerim mengikutinya dan berusaha menenangkannya, tetapi kemudian dia ditangkap oleh polisi dengan tuduhan membuat nar. Keesokan harinya, Su Hyun mendengar bahwa Hyerim ditahan. Untuk bisa bertemu dengannya, dia sengaja menghancurkan mobil listrik Sung Chen dengan palu. Sesuai keinginannya dia ditangkap oleh polisi. Mengetahui Su Hyun sengaja ditangkap hanya untuk bertemu dengannya, Hyerim sangat terkejut. Malam hari, Hyerim berbaring di lantai dan sulit tidur. Su Hyun yang ditahan di ruangan sebelah, memintanya untuk membayangkan dirinya di tempat yang hangat, dalam pemandangan yang dibayangkan. Su Hyun membuatkan Hyerim semangkuk makanan hangat. Hyerim yang sudah makan langsung merasa mengantuk. Dengan cepat dia terhanyut dalam mimpi. Kembali ke kenyataan, Su Hyun diam-diam melihat wajah Hyerim yang sedang tidur. Tanpa sadar dia terpesona, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah eksperimen, tidak boleh ada perasaan nyata yang ikut campur. Tidak lama kemudian Su Hyun pun tertidur. Hyerim terbangun, menatap lurus ke arahnya, matanya penuh kelembutan dan getaran. Keesokan paginya, keduanya dibebaskan. Hyerim kembali ke kafe tidak lama kemudian seorang gadis marah masuk. Asisten Su Hyun mengenalinya, dia adalah subjek penelitian dalam eksperimen psikologi cinta pertama, jadi dia dengan cepat membawanya ke pusat konseling. Hyerim mengetahui identitasnya, dan Hyerim hanya perlu melihat sekali untuk mengenalinya. Dia adalah gadis dalam video Su Hyun. Kali ini gadis itu datang untuk meminta kompensasi dari Su Hyun untuk eksperimen tersebut. Akhirnya, dia mengetahui dari Su Hyun. Su Hyun sengaja mengatur pria untuk mendekatinya. Dia sudah tulus. Saat ini, Hyerim mengetahui kebenaran dari gadis itu, jadi dia diam-diam menempelkan selembar kertas di mobilnya, berisi cara untuk menghubunginya, memberitahu gadis itu bahwa dia memiliki videonya. Setelah gadis itu melihat kertas itu, dia segera membuat janji dengan Hyerim. Setelah menonton video di tangan Hyerim, gadis itu dengan jujur mengatakan, dia telah berpartisipasi dalam eksperimen yang disebut terkait dengan tipe ideal. Ada 3 tipe pria yang berbeda datang secara bergiliran untuk mengungkapkan perasaan dan menyatakan cinta padanya. Setelah mendengar cerita gadis itu, Hyerim menyadari bahwa pengalamannya sama persis. Mengetahui bahwa dia telah ditipu, Hyerim dengan marah datang ke hadapan Su Hyun, memintanya untuk menjelaskan dengan jelas. Su Hyun terus menjelaskan bahwa dia benar-benar menyukai Hyerim, tidak menganggapnya sebagai subjek eksperimen. Meskipun Hyerim sudah bercerai dan kondisi ekonominya buruk, tetapi itu tidak menghalangi perasaannya terhadapnya. Selain itu, Su Hyun mengatakan pada Hyerim, eksperimen cinta sebelumnya sudah selesai, tidak perlu lagi mencari subjek eksperimen. Penjelasan Su Hyun tampaknya masuk akal. Hyerim sementara mempercayainya. Tetapi jika dia benar-benar menganggapnya sebagai subjek eksperimen, dia pasti akan membencinya sampai ke tulang. Hyerim hampir menemukan rahasia eksperimen itu. Berita ini dengan cepat sampai ke telinga asisten dan Sung Chen tidak tahan melihat Hyerim terus-menerus ditipu. Jadi dia berbohong bahwa Hyerim menderita penyakit parah, menyarankan Su Hyun untuk memperlakukannya dengan baik di masa depan. Sung Chen, yang biasanya suka bercanda, awalnya tidak percaya padanya,
tetapi berpikir tentang tubuh Hyerim yang akhir-akhir ini memang memiliki beberapa masalah kecil, Chek Soo-hyun khawatir Hyerim benar-benar sakit. Jadi dia begadang semalaman untuk mencari tahu tentang penyakitnya di komputer, dan juga menelepon teman-teman dokternya untuk mencari informasi lebih lanjut. Sung Chen melihat Chek Soo-hyun sangat peduli pada Go Hyerim, jadi dia tahu bahwa dia benar-benar tulus padanya, dan menjelaskan bahwa dia telah berbohong. Go Hyerim tidak memiliki masalah kesehatan dan menasihati Chek Soo-hyun untuk menghentikan eksperimennya dan tidak membiarkan Go Hyerim terluka. Chek Soo-hyun berpikir sama, memahami bahwa tindakannya saat ini didominasi oleh emosi pribadi. Untuk menjaga objektivitas hasil, dia harus mundur, mencari pria lain untuk menggantikannya, dan menjauh dari Go Hyerim. Setelah membuat keputusan, Chek Soo-hyun memberikan surat pemecatan kepada Go Hyerim, mengatakan bahwa pusat konseling akan segera ditutup, dia harus fokus pada proyek lain, dan tidak membutuhkan bantuan Go Hyerim lagi. Go Hyerim tidak menyangka Chek Soo-hyun berubah begitu cepat. Dia menebak Chek Soo-hyun memecatnya karena alasan lain. Melihat Chek Soo-hyun menolak untuk memberitahu, dia juga tidak ingin mundurkan diri dengan mudah. Selain itu, dia ditunjuk oleh Ketua Kim. Tanpa instruksi dari Ketua Kim, dia tidak akan pergi kemanapun. Menghadapi pertanyaan Go Hyerim, Chek Soo-hyun tetap diam. Go Hyerim tidak bisa menahan rasa sakit hatinya. Merasa Chek Soo-hyun sebelumnya tidak tulus, membawa suasana hati yang sedih. Go Hyerim datang ke bar dan mabuk berat. Chek Soo-chen menggendong pulang. Ketika bertemu Chek Soo-hyun, dia mengatakan bahwa Go Hyerim minum banyak anggur karena dia senang. Soo-hyun berpikir bahwa tanpa dia di sisinya, Go Hyerim masih sangat bahagia. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi tertekan. Saat ini, asisten telah menemukan pengganti Chek Soo-hyun, yaitu seorang ahli bedah plastik. Penampilannya lembut dan sopan, dan dia sangat pandai bermain piano. Bahkan Chek Soo-hyun, yang luar biasa pun lebih rendah. Menghadapi pria yang luar biasa ini, Chek Soo-hyun, agak egoisnya, tidak ingin dia mendekati Go Hyerim, jadi dia menolak tanpa ragu. Hari itu, Won Ji-ho akhirnya datang ke pusat konseling untuk mencari Chek Soo-hyun dan menerima perawatan. Chek Soo-hyun menunggu dengan sabar sampai Won Ji-ho bersedia untuk mengungkapkan pikirannya. Ternyata ayah Won Ji-ho adalah seorang pecandu alkohol yang melampiaskan amarahnya pada keluarga ketika mabuk. Selama masa pertumbuhannya, Won Ji-ho hidup dalam mimpi buruk setiap hari. Rasa sakit dari masa lalu telah menyebabkan Won Ji-ho mengalami trauma psikologis yang parah, dan sampai sekarang dia masih belum bisa memaafkan ayahnya. Chek Soo-hyun berharap Won Ji-ho dapat melewati kegelapan psikologis, menasihatinya untuk bertemu ayahnya sekali. Ayah Won Ji-ho sekarang tidak dalam kondisi kesehatan yang baik, berbaring di ranjang rumah sakit. Mengetahui bahwa dia bersalah kepada kandidat berikutnya adalah Profesor Jung, seorang ahli mesin, dewasa, tenang, dan fasih berbicara. Asisten itu berbisik kepada Chek Soo-hyun. Profesor Jung adalah pilihan terakhir. Chek Soo-hyun harus membuat keputusan. Dengan enggan Chek Soo-hyun memilih Profesor Jung dan memintanya untuk segera bertemu Go Hyerim. Tak lama kemudian, Profesor Jung datang ke kafe untuk menemui Go Hyerim untuk ramalan. Profesor Jung lucu, percakapannya sangat cocok dengan Go Hyerim. Semakin mereka berbicara, semakin mereka cocok. Chek Soo-hyun di lantai atas tidak bisa duduk diam, terus-menerus mengirim pesan kepada Profesor Jung, memintanya untuk melaporkan situasinya segera. Profesor Jung sangat menyukai Go Hyerim yang lembut dan murah hati. Dia bergegas membalas pesan Chek Soo-hyun, menyuruhnya untuk tidak mengganggu mereka lagi. Saat berpamitan, Profesor Jung memberikan kartu namanya kepada Go Hyerim, mengajaknya pergi menonton film bersama besok. Keduanya baru saling kenal 1 hari. Go Hyerim juga memiliki perasaan terhadap Profesor Jung. Setelah pertimbangan yang cermat, Go Hyerim menandatangani surat pemecatan, kemudian menelepon Profesor Jung, menerima ajakan kencan dari pihak lain. Keesokan harinya, Go Hyerim merias diri dengan hati-hati, memberikan surat pemecatan kepada asisten Chek Soo-hyun, memintanya untuk memberikannya kepada Chek Soo-hyun, lalu pergi dari rumah dengan gembira. Chek Soo-hyun tidak menyangka Go Hyerim dan Profesor Jung akan berkembang begitu cepat. Setelah mengetahui lokasi kencan mereka, dia menyamar dan membuntuti Go Hyerim dan Profesor Jung. Dari bioskop hingga kafe, ia mencoba merusak kencan mereka. Pakaian aneh Soo-hyun menarik perhatian Go Hyerim. Mereka bergegas ke kantor polisi dan menuduh Chek Soo-hyun sebagai orang yang mencurigakan, menyebabkan Soo-hyun ditangkap oleh polisi. Chek Soo-hyun sangat marah dan memutuskan untuk menyingkirkan Profesor Jung. Dia menarik Go Hyerim dengan paksa di depan Profesor Jung. Profesor Jung bingung dan tidak mengerti. Dia bertanya pada Chek Soo-hyun apa niatnya. Go Hyerim tahu bahwa Profesor Jung dan Chek Soo-hyun saling kenal. Dia membeku di tempat. Soo-hyun buru-buru menjelaskan dia mengenal Profesor Jung melalui seorang man karena Profesor Jung sangat tertarik pada ramalan. Dia perkenalkannya ke V. Mengenai pengintaian, Chek Soo-hyun mengatakan bahwa dia khawatir Go Hyerim akan berkencan dengan orang yang baru dikenalnya, dan takut dia akan dirugikan,
jadi dia melakukannya. Setelah mendengar penjelasan Chek Soo-hyun, Go Hye-rim sangat marah. Baginya, mereka berdua bukan sepasang kekasih, bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman. Chek Soo-hyun tidak punya hak untuk mencampuri urusannya. Terlepas dari sikap Go Hye-rim, Chek Soo-hyun tetap memutuskan untuk membujuknya dan Profesor Jung. Ketika berbicara dengan Profesor Jung, Chek Soo-hyun mengatakan bahwa karena alasan force majeure, eksperimen harus dihentikan. Profesor Jung tidak perlu bertemu Go Hye-rim lagi. Mengenai hal ini, Go Hye-rim tidak tahu apa-apa dan berinisiatif untuk mengajak Profesor Jung bertemu, menanyakan tentang hubungannya dengan Chek Soo-hyun. Untuk mengkonfirmasi apakah Chek Soo-hyun berbohong, Profesor Jung ditanya sampai kehilangan kesabaran dan tanpa sengaja mengungkapkan kepada Go Hye-rim. Dari sana, dia mengetahui bahwa Chek Soo-hyun telah mengundangnya untuk berpartisipasi dalam eksperimen penelitian psikologi wanita. Mendengar ini, Go Hye-rim sekali lagi merasa terluka. Setelah mengusir Profesor Jung pergi, Chek Soo-hyun berencana untuk menjadi pasangan eksperimen itu sendiri. Dia mendengar bahwa Go Hye-rim baru-baru ini sangat sibuk untuk mengumpulkan uang bagi putrinya untuk menghadiri seminar di London. Jadi dia ingin membayar untuk menyewa seluruh kafe untuk mengadakan pesta kecil. Go Hye-rim dengan senang hati setuju dengan Chek Soo-hyun demi uang. Di antara tamu yang menghadiri pesta, banyak orang mencari Go Hye-rim untuk ramalan. Go Hye-rim menerima uang sampai tangannya lelah, yang dianggap sebagai biaya konsultasi. Ini adalah rencana Chek Soo-hyun untuk memenangkan hati Go Hye-rim yang sengaja dia lakukan. Saat pesta berlangsung, Go Hye-rim yang sibuk menyambut tamu terjatuh. Gelas kaca di tangannya jatuh dan pecah. Chek Soo-hyun bergegas mendekat untuk mengkhawatirkan Go Hye-rim dan membantu membersihkan pecahan kaca di lantai. Go Hye-rim masih marah, mengabaikan perhatian Chek Soo-hyun. Chek Soo-hyun tidak menyerah. Dia mendengar bahwa Chek Sung-chen membawa Go Hye-rim untuk menonton pertunjukan sulap, jadi dia sengaja mengikutinya, tidak membiarkan keduanya memiliki kesempatan pribadi. Gadis yang duduk di sebelah Chek Soo-hyun menunjukkan perilaku aneh. Tubuhnya gemetar, dan tidak lama setelah pertunjukan sulap, dia tiba-tiba jatuh. Chek Soo-hyun dan semua orang membawa gadis itu ke belakang panggung, dan bersiap untuk memanggil ambulans. Gadis itu bangun dan berubah menjadi orang lain. Dia tidak tahu di mana dia berada, dan tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Dia juga waspada terhadap Chek Soo-hyun yang mengkhawatirkannya. Chek Sung-chen dan Go Hye-rim berpikir dia menderita penyakit mental. Tetapi Chek Soo-hyun menyadari bahwa gadis bernama Yuseon ini menderita gangguan kepribadian ganda. Pada saat ini, kepribadian kedua mengendalikan tubuh. Saat kepribadian kedua Yuseon tidak memperhatikan, Chek Soo-hyun memasukkan kartu nama ke dalam sakunya. Harapannya, ketika dia kembali ke kepribadian normalnya, dia akan mendatanginya untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, Yuseon memang datang ke pusat konseling untuk mencari Chek Soo-hyun, ingin tahu apa yang terjadi setelah dia pingsan. Pada pertunjukan sulap hari itu, Yuseon mengungkapkan bahwa pesulap itu pernah bertunangan dengannya, tetapi tiba-tiba suatu hari pihak lain tiba-tiba kehilangan kontak. Setelah itu, dia tahu bahwa pesulap itu akan mengadakan pertunjukan dan akan mengumumkan berita khusus. Jadi dia membeli tiket untuk menontonnya. Chek Soo-hyun memberitahu Yuseon bahwa pesulap itu telah mengumumkan pertunangannya di atas panggung. Mendengar berita ini, Yuseon menangis sedih, tetapi dia dengan tegas menolak untuk menerima perawatan psikologis. Chek Soo-hyun memutuskan untuk membayar Go Hye-rim untuk membantunya, memintanya untuk mendekati Yuseon. Go Hye-rim pada dasarnya tidak peduli dengan uang. Setelah beberapa negosiasi dengan Chek Soo-hyun, kedua belah pihak mencapai kesepakatan kerjasama. Chek Soo-hyun juga mengambil kesempatan untuk berduaan dengan Go Hye-rim. Chek Soo-hyun meminta maaf karena telah memecat Go Hye-rim terakhir kali dan menjelaskan bahwa dia memiliki banyak perasaan padanya. Karena khawatir tidak dapat mengendalikan emosinya, dia ingin menggunakan cara pemecatan untuk menjaga jarak dari Go Hye-rim. Ketulusan Chek Soo-hyun menyentuh Go Hye-rim. Setelah membuka hati, mereka berdua langsung menuju Yuseon. Saat ini, tubuh Yuseon telah dikendalikan oleh kepribadian kedua. Go Hye-rim, untuk mendapatkan kepercayaan, berpura-pura menjadi penjual kosmetik untuk masuk ke rumahnya, mengambil beberapa foto, lalu merias wajahnya. Saat Go Hye-rim mencoba berteman dengan kepribadian kedua Yuseon, Chek Soo-hyun pergi menemui pacar pesulapnya untuk memahami situasinya. Menurut pesulap, bukan dia yang tiba-tiba menghilang, tetapi Yuseon yang tiba-tiba meminta putus, dan kemudian menolak untuk bertemu dengannya. Itu adalah kepribadian keduanya. Kepribadian kedua takut kehilangan Yuseon, cemburu pada hubungan Yuseon dan pacarnya, jadi dia bertindak seperti itu. Keluarga Yuseon pernah tenggelam. Setelah orang tuanya meninggal, Yuseon menganggap kepribadian keduanya sebagai satu-satunya teman. Menyelesaikan masalah dua kepribadian Yuseon sama sekali tidak mudah. Selama penyelidikan Yuseon, hubungan Go Hye-rim dan Chek Soo-hyun menjadi semakin dekat. Chek Sung-chen juga mencoba memenangkan hati Go Hye-rim. Chek Soo-hyun menjadi kesal karenanya dan ingin tahu bagaimana perasaan Go Hye-rim tentang Chek Sung-chen. Go Hye-rim mengambil kesempatan untuk menanyakan keguannya. Dia bertanya pada Chek Soo-hyun apakah dia menganggapnya sebagai subjek eksperimen cinta. Apakah perasaannya padanya nyata atau palsu? Chek Soo-hyun langsung maju dan memberikan ciuman panas sebagai jawaban. Go Hye-rim langsung mendorongnya,
memintanya untuk menjelaskan eksperimennya dengan jelas. Sepanjang waktu, Cha Soo-hyun menghindari inti masalah, menekankan bahwa Go Hye-rim tidak ada hubungannya dengan eksperimen cinta. Dia benar-benar menyukai Go Hye-rim. Go Hye-rim masih meragukan perkataan Cha Soo-hyun, tetapi hatinya telah sepenuhnya condong padanya. Kak Sung-chen mengajaknya makan malam, memesan meja penuh makanan lezat, tetapi tetap tidak bisa membuatnya tersenyum, karena orang yang disukainya hanyalah Cha Soo-hyun. Hari itu, kepribadian kedua Yoo Seon menghilang. Dia mengetahui dari mulut Go Hye-rim bahwa di masa lalu, kepribadian kedua dengan sengaja mengusulkan putus dengan pacarnya. Mengetahui bahwa kepribadian kedua mengkhianatinya, Yoo Seon sangat marah, jadi dia mencari Cha Soo-hyun untuk meminta bantuan, berharap bisa membuat kepribadian keduanya menghilang. Selama percakapan, Cha Soo-hyun menemukan bahwa Yoo Seon di depannya mengingat dengan jelas tentang peristiwa masa kecilnya, dan ketika dia menyebutkan masa lalu, dia memanggil dirinya sendiri sebagai anak kecil. Jelas bukan kepribadian normal Yoo Seon. Tentu saja, pada saat ini Yoo Seon membangkitkan kepribadian ketiga, yaitu ibunya. Pengalaman kehilangan orang tua sejak kecil membuat jiwa Yoo Seon menjadi rapuh. Dia membangkitkan banyak kepribadian dalam dirinya, selalu mengandalkan kepribadian-kepribadian ini untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya sendiri. Ibu berharap Yoo Seon belajar untuk hidup mandiri, meminta bantuan Cha Soo-hyun untuk membuat dia dan kepribadian kedua menghilang. Cha Soo-hyun mengerti bahwa ini juga keinginan Yoo Seon, jadi dia berdiskusi dengan Go Hye-rim tentang cara terbaik untuk membantu Yoo Seon. Setelah berbicara, Cha Soo-hyun berinisiatif mengajak Go Hye-rim berkencan. Saat ini dia telah sepenuhnya mengabaikan rencana eksperimen, hanya ingin lebih dekat dengan Go Hye-rim. Go Hye-rim juga ingin melangkah lebih jauh dengan Cha Soo-hyun, berpura-pura tangannya dingin untuk menarik perhatian, ingin dia memegang tangannya. Tanpa diduga, Cha Soo-hyun malah melepas sarung tangannya. Go Hye-rim tidak percaya. Dia mencoba memberi isyarat kepada Cha Soo-hyun, ingin memiliki kontak intim dengannya. Tetapi hari ini Cha Soo-hyun bertindak seperti seorang pria terhormat, sepanjang waktu menjaga jarak dari Go Hye-rim. Go Hye-rim pulang sendirian dengan marah, tidak menyangka asisten Cha Soo-hyun menyatakan cintanya padanya, tetapi sayangnya, pria muda seperti asisten itu, Go Hye-rim tidak pernah berpikir tentang hubungan romantis. Setelah menolak asisten, Go Hye-rim dan Cha Soo-hyun bersama-sama mengatur terapi psikis untuk Yoo Seon. Kepribadian kedua Yoo Seon ternggun, keduanya membujuknya dengan tulus, berharap dia melepaskan obsesinya agar Yoo Seon mendapatkan kembali hidupnya. Di bawah bujukan Go Hye-rim, Yoo Seon akhirnya terlahir kembali. Setelah masalah Yoo Seon selesai, Cha Soo-hyun mengusulkan untuk pergi ke taman bersama Go Hye-rim. Tae Sung-chen tahu tentang itu, karena cemburu, dia menasihati Go Hye-rim untuk tidak berpartisipasi dalam eksperimen Cha Soo-hyun. Dia tidak ingin Go Hye-rim dimanfaatkan. Go Hye-rim dengan marah mencari Cha Soo-hyun, bertanya padanya apakah dia menyembunyikan sesuatu darinya. Untuk menghilangkan kekhawatiran Go Hye-rim, Cha Soo-hyun merobek semua dokumen eksperimen dan meminta Go Hye-rim untuk menghapus dokumen elektronik di komputer dengan tangannya sendiri. Go Hye-rim diakibatkan oleh Cha Soo-hyun dan akhirnya mengesampingkan kekhawatiran di hatinya dan pergi ke taman hiburan dengan gembira bersama Cha Soo-hyun. Setelah berjalan sebentar, Go Hye-rim ingin membeli camilan, jadi dia memberikan es krim kepada Cha Soo-hyun untuk dipegang dan menyuruhnya untuk menunggu di tempat yang sama. Ketika Cha Soo-hyun menonton pada sendirian, es krim perlahan-lahan meleleh dan menetes ke pakaiannya. Dia tiba-tiba teringat ketika dia masih kecil, ibunya pernah membawanya ke taman dan juga membelikannya es krim. Saat itu dia tidak sengaja menjatuhkan es krim ke bajunya, ibunya meneteskan air mata dan membersihkannya untuknya, dan kemudian meninggalkannya. Rasa sakit ditinggalkan oleh ibunya datang, Cha Soo-hyun kesakitan, sulit bernapas, es krim di tangannya jatuh ke tanah, emosinya juga mencapai titik terendah. Go Hye-rim kembali, melihat Cha Soo-hyun tidak baik-baik saja, dengan cepat membawanya kembali ke pusat konseling, meminta seorang guru untuk memberinya konseling psikologis. Cha Soo-hyun sangat keras kepala, bertekad untuk menyembuhkan rasa sakit masa kecilnya sendiri. Go Hye-rim selalu ingin melakukan sesuatu untuknya. Dia tahu bahwa dia suka menebak teka-teki, dia tidak peduli tentang menjaga citranya dan melakukan hal-hal konyol di depannya, agar dia bisa menebak apa itu. Setelah itu, dia menyiapkan makan enak untuk Cha Soo-hyun, atau melakukan tarian untuk membuatnya bahagia, tetapi Cha Soo-hyun tidak menghargainya sama sekali. Dia mengatakan apa yang Go Hye-rim lakukan itu kekanak-kanakan. Ketika Cha Soo-hyun mengetahuinya, semua yang Go Hye-rim lakukan adalah untuk menenangkan rasa sakit di hatinya. Dia baru menyadari bahwa dia salah paham. Dia meluk Go Hye-rim erat-erat untuk mengungkapkan perasaannya. Aku mencintaimu, Go Hye-rim. Go Hye-rim mendengarkan pengakuan tulusnya bersandar padanya, tampak bahagia seperti sedang jatuh cinta. Keduanya mengobrol sepanjang malam, dan bahkan di pagi hari, mereka tidak rela pisah. Keesokan harinya, Cha Soo-hyun menerima berita bahwa seorang profesor universitas telah meninggal, jadi dia harus pergi ke gereja untuk menghadiri pemakaman. Selama pemakaman, semua orang hening dan khusyuk, tetapi seorang gadis kecil bernama Hin Ah bernyanyi dengan keras, menyebabkan upacara terganggu beberapa kali.
Setelah itu, orang tua Shin Ah meminta Chak Soo-hyun untuk membantu dengan intervensi psikologis untuk Shin Ah. Tetapi menghadapi emosi yang tidak menentu, perilaku aneh tetapi cerdas Shin Ah, Chak Soo-hyun juga merasa kesulitan karena dia tidak pandai berkomunikasi dengan anak-anak. Dia harus meminta bantuan Go Hye-rim, dan keduanya pergi mengunjungi rumah Shin Ah. Meskipun Shin Ah masih muda, terkadang dia memeluk kaki Chak Soo-hyun dan berkata ingin menikah dengannya. Terkadang dia berlari ke dapur untuk menyalakan kompor gas, hampir menyebabkan kebakaran di dapur. Menghadapi anak yang membuat pusing ini, Chak Soo-hyun sejenak tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia berjalan berkeliling rumah untuk mengamati terlebih masing. Dia menemukan bahwa kakak perempuan Shin Ah didandani seperti seorang putri oleh orang tuanya, sementara Shin Ah berpakaian sederhana dan diabaikan. Meninggalkan rumah Shin Ah, Chak Soo-hyun dan Go Hye-rim terus menghabiskan waktu sendirian, berbicara tentang bagaimana Chak Soo-hyun sengaja meninggalkan Go Hye-rim. Chak Soo-hyun menjelaskan bahwa dia tahu Chak Sung-chen dan asistennya sama-sama menyukai Go Hye-rim, dan untuk menarik Go Hye-rim, dia menggunakan cara ini. Mengetahui bahwa Go Hye-rim belum menolak perasaan Chak Sung-chen, Chak Soo-hyun menasihatinya untuk segera menjelaskan. Go Hye-rim merasa tidak berdaya. Di matanya, Chak Soo-hyun hanyalah orang yang cemburu pada Chak Sung-chen. Sejak hubungan mereka dikonfirmasi, Go Hye-rim sering menempel pada Chak Soo-hyun. Meskipun mereka tidak bisa bertemu, dia juga ingin berbicara di telepon dengannya untuk waktu yang lama. Sekarang setelah dia memiliki pacar, Go Hye-rim secara alami harus menjaga jarak dari Chak Sung-chen. Chak Sung-chen mendengar berita bahwa Go Hye-rim dan Chak Soo-hyun resmi berkencan, khawatir Go Hye-rim ditipu. Jadi dia berbalik untuk menanyai Chak Soo-hyun, apakah dia masih memanfaatkan Go Hye-rim untuk eksperimen. Chak Soo-hyun menegaskan dengan jelas, sekarang eksperimen telah berakhir, dia dan Go Hye-rim bersama karena cinta yang tulus. Namun, dia masih ingin menggunakan sains untuk menguji perasaan Go Hye-rim, berencana untuk memikat Go Hye-rim untuk melakukan tes lagi. Jadi Chak Soo-hyun mendapatkan apa yang diinginkannya, terus-menerus mengeluh kepada Go Hye-rim tentang hasil tes sebelumnya. Sebagai orang dengan hasil terburuk, dia selalu mengkhawatirkan hal ini. Go Hye-rim yang terus-menerus diganggu olehnya, akhirnya setuju untuk tes lagi. Hasilnya menunjukkan, kinerja asisten dan Chak Sung-chen masing-masing meningkat menjadi 21% dan 77%. Chak Soo-hyun ingin melampaui mereka, dia telah dengan hati-hati menyiapkan foto yang indah. Postur model ini seperti apa? Bukankah itu sengaja pergi ke studio untuk memotret? Kedua bersaudara itu tidak menyangka Chak Soo-hyun akan mencapai 98%, memenangkan kemenangan telak. Menghadapi hasil ini, Chak Sung-chen tidak bisa berkata apa-apa. Asisten itu menyebut lagi, meskipun eksperimen telah berakhir, jika mereka ingin mengumpulkan lebih banyak data di masa depan, Chak Soo-hyun masih harus menguji Grim tentang tingkat peraannya padanya. Setelah mendengar ini, Chak Sung-chen menjadi marah, mengancam akan mengatakan yang sebenarnya kepada Go Hye-rim. Chak Soo-hyun menghentikan adiknya, meminta 1 minggu untuk berpikir, untuk mempertimbangkan apakah akan menyerah pada eksperimen. Chak Sung-chen berpikir sejenak, hanya setuju untuk memberi Chak Soo-hyun 3 hari. Namun, secara pribadi, Chak Sung-chen tidak ingin Go Hye-rim ditipu lagi. Dia berencana untuk bekerja sama dengan asisten untuk menghancurkan buku harian eksperimen Chak Soo-hyun, tetapi dokumen-dokumen itu disimpan di ruang konsultasi, dan brankas hanya memiliki kata sandi Chak Soo-hyun. Pada saat yang sama, Chak Soo-hyun mengajak Go Hye-rim untuk perjalanan singkat, menikmati dunia yang manis bersama. Waktu dengan cepat tiba di hari ketiga, Chak Sung-chen mendesak Chak Soo-hyun untuk segera membuat keputusan. Melihat Chak Soo-hyun masih belum memiliki sikap yang jelas, Chak Sung-chen dengan marah mengirim pesan kepada Go Hye-rim. Pengungkapan fakta bahwa dia telah ditipu. Soo-hyun sebenarnya adalah salah satu pria perjodohan dalam eksperimen itu, dan dia juga menyuruh untuk menemukan cara untuk meminta kata sandi brankas. Di dalamnya berisi kebenaran yang ingin dia ketahui. Di sisi lain, Soo-hyun tahu Soo-chen sedang mencoba menghubungi Hye-rim, jadi dia mencoba untuk mencegahnya melihat ponselnya. Sampai baterai ponsel Hye-rim habis, Hye-rim masih disembunyikan dari kebenaran, dan berpikir bahwa Soo-hyun tulus bersamanya setiap saat, jadi dia tidak mempedulikan tindakannya. Selama perjalanan ini, Hye-rim dan Soo-hyun selalu bersama, dan perasaan mereka semakin dalam. Hye-rim menganggap Soo-hyun sebagai cinta sejati, tetapi ketika dia mengisi daya ponselnya dan melihat pesan dari Sung-chen, dia baru sadar bahwa hubungan yang indah ini mungkin adalah penipuan. Perjalanan berakhir, Hye-rim pergi ke ruang konsultasi, menggunakan banyak balon untuk menutupi kamera di dalam ruangan. Setelah berpikir panjang, Hye-rim membuat rencana. Dia sengaja mengungkapkan kepada Soo-hyun bahwa kata sandi ponselnya menggunakan tanggal lahir Soo-hyun, dan mengisyaratkan bahwa banyak pasangan melakukan hal itu. Larut malam, Hye-rim mematikan saklar utama, menggunakan palu untuk memecahkan pintu ruang konsultasi, yang menyebabkan alarm berbunyi dan menarik perhatian polisi. Polisi datang untuk memeriksa situasi, tidak menemukan sesuatu yang aneh, dan menyarankan untuk memeriksa apakah ada barang yang hilang, jika perlu mengubah kata sandi. Soo-hyun segera membuka brankas, memverifikasi bahwa dokumen-dokumen penting masih utuh, kemudian mengikuti saran polisi untuk mengubah kata sandi. Kata sandi baru itu adalah tanggal lahir Hye-rim. Setelah itu, ketika Soo-hyun tidak ada,
Hyerim segera menggunakan tanggal lahirnya untuk membuka brankas dan mengetahui kebenaran tentang eksperimen dari dokumen-dokumen. Setelah membaca semua dokumen, Hyerim mengerti bahwa dia selalu ditipu, jadi untuk memaksa Soo-hyun mengatakan yang sebenarnya, Hyerim segera menelepon Sung Chen dan asisten, meminta mereka untuk mematuhinya mulai sekarang dan memantau setiap tindakan Soo-hyun. Kedua bersaudara itu merasa bersalah karena telah menipu Hyerim, jadi mereka harus mematuhinya untuk menebusnya. Pada hari itu, Hyerim mengetahui dari asisten bahwa Soo-hyun sedang berpartisipasi dalam wawancara berikutnya untuk eksperimen pertama, jadi dia diam-diam mengikutinya. Soo-hyun sedang diwawancarai. Begitu dia melihat Hyerim, dia menjadi tegang tentang isi eksperimen kedua. Dia berbicara dengan santai, hanya beberapa kalimat pendek. Takut salah bicara akan membuat Hyerim curiga. Setelah wawancara selesai, Hyerim terus bertanya, menanyakan tentang kemajuan pasangan dalam eksperimen kedua. Soo-hyun berpikir sejenak, membawa emosi pribadinya dan mengatakan kepada Hyerim bahwa pria dalam pasangan eksperimen itu telah jatuh cinta dengan tulus pada gadis yang menjadi subjek penelitian. Hyerim ingin tahu bagaimana pria dalam pasangan itu akhirnya akan menyatakan cintanya kepada gadis itu. Jadi dia meminta Soo-hyun untuk berlatih di tempat. Soo-hyun yang penuh penyesalan mengungkapkan perasaannya kepada Hyerim, dengan tulus meminta maaf padanya. Hyerim melihat mata tulus Soo-hyun dan hatinya melunak. Dia berniat untuk memaafkannya. Dia memintanya untuk menyampaikan pesan kepada pria itu, yang terbaik adalah segera menyatakan cintanya kepada gadis itu. Soo-hyun tidak mengerti makna tersembunyi Hyerim. Pikirannya semua tertuju pada perawatan Shin-ah. Pada saat ini, Shin-ah tiba-tiba memasukkan banyak kacang ke hidungnya dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah dirawat oleh dokter, semua kacang dikeluarkan. Soo-hyun penasaran mengapa Shin-ah melakukan itu. Shin-ah dengan jujur mengatakan, dia melakukan itu untuk menarik perhatian orang tuanya. Soo-hyun mengerti, Shin-ah hanya seorang anak yang mendambakan perhatian orang dewasa. Setelah mempelajari masa lalu Shin-ah, Soo-hyun akhirnya mengerti. Dalam sebuah upacara keluarga, Shin-ah berada di lingkungan yang tenang dan dipuji karena menyanyikan sebuah lagu. Setelah itu, untuk mendapatkan pujian lagi, dia menyanyi di mana-mana. Di mata Shin-ah, kakak perempuannya lebih cantik, lebih dicintai oleh orang tuanya. Jadi dia hanya bisa melakukan tindakan aneh untuk menarik perhatian orang tuanya. Ini jelas merupakan ekspresi kurangnya kasih sayang. Soo-hyun menasihati orang tua Shin-ah untuk lebih peduli dan mencoba menyeimbangkan kasih sayang untuk kedua anak mereka. Saat ini, Hyerim melihat Soo-hyun masih tidak mau jujur, jadi dia ingin sedikit memprovokasinya. Jadi dia berbohong bahwa dia baru-baru ini mendengar gosip. Orang itu mengatakan Soo-hyun adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Soo-hyun menyadari bahwa Hyerim curiga lagi. Dia salah mengira bahwa kedua orang itu merasa bersalah dan mengatakan yang sebenarnya kepada Hyerim. Jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menghibur Hyerim, memintanya untuk percaya padanya. Kedua orang itu pasti cemburu, jadi mereka berbicara omong kosong. Merekalah yang tidak bisa dipercaya. Hyerim melihat penjelasan tulus Soo-hyun, hatinya tanpa sadar terombang-ambing, bahkan menipu dirinya sendiri. Mungkin apa yang dikatakan Soo-hyun itu benar. Sore hari, seorang wanita paruh baya datang ke pusat terus-menerus menanyakan situasi Soo-hyun. Ketika dia melihat Soo-hyun muncul, dia sangat tersentuh hingga meneteskan air mata. Soo-hyun tidak memperhatikan detail ini, hanya menganggapnya sebagai konsultan biasa. Dia mengatur agar wanita itu mengisi formulir, lalu memintanya untuk kembali nanti. Ketika wanita itu pergi, Soo-hyun melihat Hyerim dan Sung Chen bermain lempar salju. Dia segera merasa cemburu, mengirim pesan kepada Hyerim, memintanya untuk menyimpan energinya untuk bermain dengannya. Hyerim tidak berdaya dengan orang kecil ini, dengan cepat mengakhiri permainan dengan Sung Chen. Sung Chen mengobrol dengan Hyerim, mengetahui bahwa Soo-hyun belum jujur, dan Hyerim mulai menipu dirinya sendiri, percaya bahwa Soo-hyun benar-benar mencintainya. Apa yang dia katakan mungkin benar. Sung Chen tidak tahan, ingin Hyerim kembali sadar. Dia berkata, apakah dia mencintaimu? Tetapi menurut saya tidak. Bagaimana mungkin seseorang membiarkan orang yang dicintainya menjadi bagian dari eksperimen itu? Mendengar kata-kata ini, Hyerim merasa sangat tidak nyaman. Sikapnya terhadap Soo-hyun juga menjadi dingin. Soo-hyun melihat Hyerim selalu tidak bahagia, tidak peduli bagaimana dia membujuknya, itu tidak berguna. Dia sama sekali tidak mengerti di mana kesalahannya. Dikatakan bahwa Hyerim ingin makan semangka. Soo-hyun di tengah musim dingin, mencoba menemukan semangka besar, berharap Hyerim akan lebih bahagia setelah memakannya. Perhatian Soo-hyun membuat Hyerim tersentuh. Dia berpikir bahwa eksperimen telah berakhir. Hyerim tidak ingin peduli lagi tentang ditipu. Dia makan sepotong semangka yang manis, dan tersenyum manis kepada Soo-hyun. Setelah berpikir jernih, Hyerim memutuskan untuk bertindak seolah tidak ada yang terjadi, dan terus berkencan dengan Soo-hyun. Dia berpikir bahwa pada waktu yang tepat, Soo-hyun akan mengatakan apa yang perlu dikatakan sendiri. Namun, Sung Chen dan asistennya memberitahu Hyerim bahwa eksperimen sebenarnya belum akhir, dan sekarang berada di tahap kedua. Soo-hyun akan mencoba membuktikan betapa kuatnya cinta Hyerim untuknya. Misalnya, mengatur agar Hyerim duduk di pohon besar, berteriak keras untuk mengungkapkan cintanya padanya.
Mendengar ini, Hyerim hampir menjadi gila. Brengsek ini, tunggu saja, saya akan menghajarmu. Saya akan membakar semua dokumen itu dan bahkan memanggangnya untuk dimakan. Hyerim berpikir dan berpikir, memutuskan untuk menggunakan cara lawan untuk membalas, untuk membuat Suhyun juga merasakan perasaan menjadi subjek eksperimen. Sejak hari itu, Hyerim meminta Suhyun untuk menyanyikan lagu cinta untuknya berulang kali sebelum tidur. Balas pesan juga harus diselesaikan dalam 10 detik. Jika Suhyun tidak bisa lakukannya, dia akan dimarahi oleh Hyerim karena tidak cukup peduli dengan hubungan ini. Hyerim dengan hati-hati membuat sepiring kue sederhana, berharap Suhyun akan memakannya sampai bersih tanpa tersisa satu remah pun. Suhyun merasa bingung tentang ini, tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Begitu Suhyun sedikit menolak, Hyerim marah dan ganas, mengambil kesempatan untuk meminta Suhyun menerima tes data yang membuktikan ketulusannya. Suhyun terpaksa menerima pengaturan Hyerim. Ketika dia melihat foto guru di mesin tes, Suhyun teringat gurunya baru-baru ini sakit. Dia khawatir apakah gurunya sudah dirawat. Berpikir sampai di sini, Suhyun kehilangan fokus, tidak memperhatikan foto Hyerim yang lewat. Karena kehilangan fokus ini, hasil tes tentang Hyerim hanya mencapai 11%. Melihat angka ini, Hyerim sangat marah, dia berbalik dan pergi. Suhyun buru-buru mengejarnya untuk menjelaskan. Tetapi Hyerim tidak mau mendengarkan, hanya menganggap kata-kata Suhyun sebagai alasan. Kemudian Hyerim berpikir untuk meminta bantuan adiknya, meminta Jisoo yang muda dan cantik untuk mendekati Suhyun. Kebetulan Jisoo sangat tertarik pada psikologi dan juga penggemar berat Suhyun. Setelah memahami situasinya, dia dengan senang hati setuju untuk bekerja sama dengan Hyerim. Namun, kecantikan dan vitalitas Jisoo membuat Hyerim merasa cemburu, tetapi kata-kata telah diucapkan, Hyerim hanya bisa melanjutkan rencana. Di bawah pengaturan Hyerim, Jisoo datang ke pusat konseling untuk menemui Suhyun. Sebagai orang yang mencintai psikologi, cara Jisoo berbicara sangat cocok dengan Suhyun. Semakin mereka berbicara, semakin mereka cocok. Suhyun bahkan memberikan emailnya kepada Jisoo, berjanji untuk membantunya menjauh esainya. Melihat pemandangan ini, Hyerim marah sampai wajahnya pucat, berbalik dan melampiaskan semua kemarahannya pada Suhyun. Suhyun bingung, berpikir bahwa Hyerim masih marah karena hasil tes. Hanya Hyerim yang mengerti sendiri. Memperkenalkan Jisoo kepada Suhyun adalah hal yang paling dia sesali. Meskipun dia berkata demikian, Hyerim masih ingin menguji Suhyun. Kemudian dia menyuruh Jisoo untuk terus mengirim pesan teks kepada Suhyun, mengajaknya bertemu. Suhyun awalnya tidak ingin memperhatikan Jisoo, tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa ketika Jisoo mengirim pesan teks, Hyerim berada tepat di samping. Seolah-olah dia menggunakan dislike untuk ujinya. Menyadari rencana Hyerim, Suhyun dengan tegas menolak Jisoo dan jelas mengatakan bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia suka. Mendengar jawaban ini, Hyerim yang bersembunyi di samping hampir tertawa, tetapi di dalam hatinya Hyerim masih marah. Hari itu, Suhyun ingin makan malam bersama Hyerim, tetapi dia ditolak dengan tegas. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke pusat konseling untuk mencari dokumen, dan kemudian dia melihat Sung Chen makan bersama Hyerim. Suhyun menyangka Hyerim baru saja marah padanya karena hasil tes, tetapi dia makan malam dengan orang yang menyukainya. Kontradiksi ini membuat Suhyun sangat kesal, tidak bisa menahan diri untuk bertengkar dengan Hyerim. Keesokan harinya, Suhyun membawa buku harian untuk berdamai dengan Hyerim, menyarankan keduanya untuk menulis buku harian dan bertukar bacaan, untuk lebih memahami perasaan satu sama lain. Melihat Hyerim tidak setuju, Suhyun menggunakan caranya untuk membalas, menyiratkan bahwa perasaannya terhadap Hyerim telah memudar. Hyerim penasaran dengan kondisi Suhyun saat dia menulis buku harian setiap hari. Setelah bertanya kepada asisten, dia mengetahui bahwa Suhyun memiliki kebiasaan mencatat eksperimen dalam buku harian. Hyerim baru ingat bahwa dia melewatkan sebuah buku harian eksperimen saat dia membuka brankas terakhir kali. Ketika dia membuka brankas lagi dan mengambil buku harian itu, dia membaca dari awal sampai akhir baru mengerti perjalanan batin Suhyun. Menyadari bahwa Suhyun selama eksperimen secara bertahap menumbuhkan perasaan yang tulus untuknya. Untuk membalas hati Suhyun, Hyerim juga menulis buku harian dan membacakan isinya di depan Suhyun. Buku harian itu mencatat kerinduan dan cinta Hyerim untuk Suhyun. Hyerim membaca buku harian itu, mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Keduanya berbaikan dan berpelukan dengan manis. Menjelang malam, wanita yang membuat janji konsultasi dengan Suhyun datang lagi. Dalam konsultasi itu, dia mengatakan baru kembali dari luar negeri, suasana hatinya tidak stabil. Mengingat pernikahan pertamanya, memikirkan anaknya dengan mantan suaminya, dia terus meneteskan air mata, mengatakan kepada Suhyun bahwa dia merasa sangat bersalah terhadap anak itu. Melihat wanita itu terlalu sedih, Suhyun dengan cepat mengakhiri sesi konsultasi. Wanita itu berhenti di kafe sebelum pergi, melihat Suhyun dan Hyerim tertawa dan berbicara dengan gembira, menebak bahwa keduanya adalah pasangan. Dia kemudian meminjam alasan untuk bernasib untuk berbicara dengan Hyerim,
Selama itu dia terus bertanya tentang Suhyun. Setelah mengantar wanita itu pergi, Hyerim melihat Suhyun tidak memiliki gerakan selama beberapa hari. Dia berpikir bahwa Suhyun mungkin tidak melanjutkan tahap selanjutnya dari eksperimen. Untuk menguji seberapa besar investasinya dalam cinta, dia mencari asisten untuk menanyakannya. Setelah bertanya, dia baru tahu, ternyata saling menulis buku harian adalah tugas tahap pertama. Sampai tahap kedua, subjek eksperimen akan menaruh bunga segar di kepala mereka, menyatakan cinta dengan lantang kepada orang yang mereka cintai. Mendengar ini, Hyerim terkejut. Setelah tenang, dia datang ke depan Suhyun, meminta Suhyun untuk mengungkapkan perasaannya kepadanya. Ketika menyatakan cinta, ingatlah untuk menaruh bunga segar di kepala, seperti wanita gil itu. Mendengar ini, Suhyun sangat terkejut. Bukankah ini tugas selanjutnya yang telah dia rencanakan untuk Hyerim? Meskipun Suhyun mencari alasan apapun, Hyerim bertekad untuk memintanya melakukannya. Suhyun memikirkan Hyerim dan perilaku tidak normalnya baru-baru ini, menebak bahwa dia mungkin tahu yang sebenarnya, jadi dia segera memanggil asistennya untuk bertanya. Asistennya memilih banyak perilaku aneh ketika ditanya. Kadang-kadang menelan ludah, kadang-kadang menyentuh telinga, dan terus goyangkan kaki, sesekali melirik kamera. Suhyun yakin ada masalah, tetapi tidak bisa bertanya apa-apa, jadi dia harus melihat kamera sendiri. Hasilnya, dia menemukan bahwa pada hari balon dipasang, Hyerim pernah muncul di sana. Melihat adegan ini, Suhyun mulai curiga bahwa Hyerim mungkin telah melihat dokumen di brankas. Menghadapi kecurigaan Suhyun, Hyerim berbohong tanpa berkedip, mengatakan bahwa dia ingin menyiapkan pesta kejutan jadi dia mendekorasi balon di mana-mana. Tetapi Suhyun membatalkan janji pada menit terakhir, jadi dia membatalkan pesta itu. Hyerim membantah telah mencari dokumen, dan mendesak Suhyun untuk segera menyatakan cintanya. Suhyun mencoba berbagai jenis bunga, tetapi masih tidak bisa menerima penampilan menaruh bunga segar di kepala. Karena belum memenuhi permintaan Hyerim, Suhyun tetap bertekad untuk melakukan hal ini dengan baik. Setelah itu, dia diundang untuk berpartisipasi dalam sebuah acara radio. Dalam acara itu, Suhyun mengeluarkan mawar merah yang cerah dan menaruhnya di kepalanya. Di hadapan banyak penonton, dia secara resmi mengungkapkan perasaannya kepada Hyerim. Hyerim tahu Suhyun benar-benar menepati janjinya. Dia sangat tersentuh. Ketika Suhyun kembali, Hyerim dengan emosional bergegas ke pelukannya, membalas dengan perasaan yang hangat. Sung Chen menyadari bahwa Hyerim sangat mencintai Suhyun. Dia tidak akan tergoyahkan oleh orang lain, jadi dia memutuskan untuk menyerah mengejar Hyerim dan mendoakan kebahagiaannya. Saat ini Suhyun masih ragu-ragu. Di satu sisi, dia tidak ingin menipu Hyerim. Di sisi lain, jika eksperimen ini berhasil, itu akan memecahkan misteri cinta bagi umat manusia, yang merupakan pencapaian besar yang sangat berarti. Setelah berpikir lama, Suhyun memilih untuk terus menyelesaikan eksperimen. Malam itu, Hyerim mengundang Suhyun ke rumah kecilnya untuk makan malam. Hyerim bertanya lagi kepada Suhyun, apakah eksperimen itu benar-benar berakhir? Suhyun dengan bingung menjawab ya, lalu mencoba menghindari topik ini. Suhyun berencana untuk menyelesaikan eksperimen lebih awal, jadi dia meminta Hyerim untuk merekam video yang menunjukkan perasaannya kepadanya. Mendengar ini, Hyerim merasa berat hati. Sebelumnya, asisten telah mengatakan bahwa video pernyataan adalah tugas tahap 2, yang berarti Suhyun belum menyerah pada eksperimen. Hyerim yang penuh amarah di dalam hatinya, langsung menolak tawaran Suhyun. Suhyun tidak menyangka Hyerim akan sangat marah, jadi dia harus menghentikan topik ini. Di mata Hyerim, tindakan Suhyun membuatnya kecewa, jadi dia berinisiatif untuk mengusulkan perpisahan, meminta Suhyun untuk menghilang dari pandangannya. Suhyun melihat Hyerim yang tegas, jadi dia harus menghormati keputusannya. Malam itu, keduanya gelisah, tidak tahu kemana hubungan ini akan pergi. Keesokan harinya, wanita yang pernah berkonsultasi dengan Suhyun kembali ke pusat untuk berbicara. Dia penasaran dengan latar belakang keluarga Suhyun dan juga sangat peduli padanya. Melihat Suhyun batuk beberapa kali seperti pilek, wanita itu segera membeli obat flu, meminta Hye untuk berikannya kepada Suhyun. Tetapi Suhyun menetapkan untuk tidak menerima hadiah pribadi. Hyerim memberitahu wanita itu, orang lain menyiapkan jus bawang untuk menyembuh flu, sehingga dia tidak perlu khawatir. Wanita itu tidak sengaja mengatakan, Suhyun akan muntah jika minum jus bawang. Hyerim baru menyadari sesuatu yang tidak biasa. Wanita itu pergi tanpa menoleh ke belakang. Hyerim tidak bisa tidak curiga. Orang ini sangat mungkin adalah ibu Suhyun. Untuk memverifikasi dugaannya, Hyerim berinisiatif untuk mencari Suhyun. Siapa sangka Suhyun masih marah karena perpisahan, tidak ingin berbicara sepatah kata pun dengan Hyerim. Malam itu Hyerim menarik adiknya untuk mengeluh. Adiknya mengetahui bahwa Hyerim adalah seorang wanita yang bercerai dengan seorang anak, dan berani putus dengan pria lajang yang kaya dan terkenal seperti Suhyun. Dia segera memujinya sangat berani. Hyerim segera menyadari, dia seharusnya tidak terburu-buru mengusulkan perpisahan, melepaskan pria baik yang langka seperti Suhyun. Keesokan harinya Hyerim merendahkan dirinya, membuat sepiring kue dan meletakkannya di meja istirahat sampai malam kue itu masih utuh. Hyerim sedang kecewa, tiba-tiba suara Suhyun terdengar dari belakang, bagaimana saya tega memakannya.
saya harus minta maaf padamu dulu. Apakah kamu menerimanya? Hyerim menerima bunga dari Suhyun, melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan sebelumnya. Suhyun dengan lembut mengatakan kepada Hyerim bahwa dia tidak ingin merekam video. Tidak masalah, hal-hal ini tidak wajib, cukup keduanya rukun. Hyerim bersandar di pelukan Suhyun dengan emosional, tetapi tidak tahu bahwa Suhyun sedang merencanakan skema eksperimen lain. Setelah perpisahan singkat karena kemarahan, Suhyun percaya bahwa cinta tidak abadi, memutuskan untuk melakukan rencana lain dengan Hyerim untuk membuktikan pandangan ini. Hari itu, Hyerim menerima telepon dari seorang gadis. Orang itu baru saja membuka mulutnya sudah bertanya tentang Suhyun. Hyerim dengan tajam merasakannya, memastikan gadis ini dan Suhyun pasti tidak biasa. Di depan Hyerim, Suhyun hanya mengatakan bahwa dia adalah teman kuliah. Pada kenyataannya, itu adalah mantan pacar Suhyun. Bagi Suhyun saat ini, yang lebih penting adalah menguji tingkat ketulusan Hyerim. Dia memberikan beberapa lembar survei cinta kepada asisten, menyuruh asisten untuk membagikannya kepada Sungchen dan Hyerim. Hyerim selalu suka meneliti bersama zodiak. Melihat survei itu, dia sangat bersemangat. Setelah menyelesaikan survei, Hyerim mendapat 104 poin. Namun, skor maksimal adalah 135. Di mata Suhyun, hasil ini belum memenuhi harapan. Dia berharap Hyerim tergila-gila dalam cinta dan buta. Untuk mencapai tujuannya, Suhyun berencana untuk menggunakan mantan pacarnya untuk memprovokasi Hyerim. Tak lama kemudian, Suhyun mengundang mantan pacarnya ke pusat konsultasi. Hyerim hanya mendengar suaranya. Dia sudah menyadari bahwa itu adalah gadis yang pernah menelepon Suhyun sebelumnya. Karena penasaran, Hyerim membawa 2 gelas teh ke kantor Suhyun. Dalam suasana yang halus, dia diam-diam menebak hubungan mereka. Suhyun ingat bahwa mantan pacarnya tidak suka teh mint, jadi dia meminta Hyerim untuk menggantinya dengan teh jeruk Bali. Meskipun demikian, Hyerim hanya sedikit mengeluh, tidak mempedulikan hal ini. Melihat Hyerim tidak terpengaruh, Suhyun menggunakan trik kedua. Dia sengaja mengajak mantan pacarnya makan di luar, untuk menarik perhatian Hyerim. Dia juga mengajaknya ikut. Dia dan mantan pacarnya berbicara tentang pekerjaan sepanjang waktu. Hyerim berada di samping, tidak bisa ikut campur. Hyerim menjaga jarak untuk pergi ke toilet. Suhyun mendesaknya untuk cepat kembali untuk membayar, membuat Hyerim tidak bisa makan sampai kenyang, dan sepanjang malam merasa sangat tertekan. Untuk menebus kekecewaan Hyerim, setelah mengantar mantan pacarnya, Suhyun membawa Hyerim ke tepi sungai untuk melihat gerhana matahari. Saat kecil, Suhyun pernah ke sini bersama ibunya. Mereka berdua menonton gerhana matahari bersama. Setelah ibunya pergi, Suhyun datang ke sini sendirian setiap tahun. Sekarang dengan Hyerim di sisinya, dia tidak lagi merasa kesepian. Suhyun diam-diam mengatur momen romantis ini, dengan mudah menaklukkan hati Hyerim. Hyerim dengan gembira kembali ke kafe. Wanita yang pergi terburu-buru terakhir kali sudah menunggu. Identitas wanita itu persis seperti yang Hyerim tebak. Dia adalah ibu kandung Suhyun, dan ibunya akan segera pergi jauh. Sebelum pergi, dia ingin bertemu dan makan bersama Suhyun, dan berharap Hyerim bisa membantunya mengatur. Hyerim tidak ingin mengecewakannya, jadi dia membawa Suhyun ke restoran, berpura-pura bertemu ibu Suhyun secara kebetulan. Keduanya duduk di meja yang sama untuk makan, dan selama makan, ibunya sangat peduli dengan Suhyun, terus-menerus bertanya tentang kehidupannya. Setelah makan, dia meminta Suhyun untuk memilih hadiah yang akan diberikan kepada putranya. Suhyun, meskipun tidak tahu kebenarannya, tetap mengikuti setiap permintaannya. Setelah itu, Suhyun melanjutkan rencananya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Hyerim. Dia dengan murah hati membelikan mobil untuk Hyerim, dan juga mengikuti seleranya dengan mendekorasi interior dengan warna merah kesukaan Hyerim, lalu memberinya kacamata hitam untuk mengemudi. Hyerim hanya menganggap ini sebagai perhatian dari pacarnya, sama sekali tidak menyadari niat lain darinya. Selain itu, Suhyun terus membuat kesan baik, mengetahui Hyerim tidak sempat sarapan di pagi hari. Dia secara proaktif menyiapkan meja makan yang mewah, menunggu Hyerim untuk menikmatinya, lalu sengaja menunjukkan bekas luka bakar saat membuat sarapan untuk membuat Hyerim merasa kasihan, dan membuatnya merasa simpati. Hyerim juga ingin melakukan sesuatu untuk Suhyun. Mengingat bahwa dia pernah ingin dia merekam video, dia memutuskan untuk memenuhi permintaannya. Saat ini, Suhyun memastikan bahwa Hyerim telah sepenuh hati mencintainya. Sudah waktunya untuk memasuki tahap ketiga dari eksperimen, meminta Hyerim untuk mengikat 100 pita pada pohon dan dengan lantang menyatakan cintanya padanya. Setelah memutuskan, Suhyun menelepon untuk memesan bunga, meminta toko bunga untuk meletakkan kartu di dalam bunga yang berisi permintaannya. Begitu dia menutup telepon, dia menerima video dari Hyerim. Hyerim mengungkapkan isi hatinya di depan kamera, mengatakan bahwa dia pernah terluka dalam cinta. Kehadiran Suhyun telah memberinya harapan lagi tentang cinta. Hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu akan hilang, dan dia akan berusaha menjadi wanita yang pantas untuk Suhyun di masa depan.
Setelah menonton video, Soo-hyun menyadari bahwa Hye-rim benar-benar mencintainya dengan tulus. Saat itu, Hye-rim menerima bunga dari Soo-hyun dan melihat isi kartu itu. Dia menyadari bahwa ini adalah tahap ketiga dari eksperimen. Ternyata Soo-hyun tidak pernah menyerah, selalu memperlakukannya sebagai subjek eksperimen. Kebenaran yang kejam itu membuat Hye-rim sakit hati. Dia dengan marah melempar buket bunga itu dan tidak ingin berbicara dengan Soo-hyun lagi. Saat itulah Soo-hyun menyadari bahwa Hye-rim telah mengetahui kebenaran tentang eksperimen itu dari Sung Chen dan asistennya. Dia pikir dia mengendalikan segalanya, tetapi dia hanya badut yang menyedihkan. Memikirkan hal ini, Soo-hyun merasa bingung. Soo-hyun khawatir tentang keadaan Hye-rim. Dia ingin sekali bertemu dengannya. Adiknya kurang lebih mengerti bahwa Soo-hyun telah menjadikan kakaknya sebagai subjek eksperimen, jadi dia tidak mengizinkannya masuk untuk mengunjungi Hye-rim. 2 hari kemudian, pada tengah malam, Hye-rim bangun dan melihat bunga-bunga yang layu. Itu adalah bunga yang pernah diberikan Soo-hyun, dan kata-kata manis yang pernah diucapkan Soo-hyun. Sekarang itu semua hanyalah kebohongan. Hye-rim menangis dan membuang bunga-bunga itu, berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengambil kembali kelopak bunga itu. Setelah menyesuaikan suasana hatinya, Hye-rim kembali ke kafe untuk bekerja, menghadapi orang lain. Dia ramah, tetapi hanya kepada Soo-hyun dia bersikap dingin. Soo-hyun mencoba menjelaskan, mengatakan bahwa eksperimen itu tidak memengaruhi perasaannya yang tulus terhadap Hye-rim. Namun di mata Hye-rim, hal yang paling tidak bisa dimaafkan dari Soo-hyun bukanlah eksperimennya, melainkan kebohongannya yang terus-menerus. Dia mengatakan telah meninggalkan eksperimen, tetapi kenyataannya dia terus melanjutkan. Hye-rim tidak pernah mengungkapkan kebohongan Soo-hyun, berharap suatu hari Soo-hyun akan berubah. Dia secara proaktif akan mengatakan yang sebenarnya dan minta maaf kepadanya, tetapi sayangnya dia telah memberikan banyak kesempatan kepada Hyun, tetapi Soo-hyun tidak pernah mengambilnya. Ini menunjukkan bahwa Soo-hyun tidak mencintainya. Ketika hubungan keduanya menemui jalan buntu, putri ketua Kim menghilang selama beberapa hari, dan ketika ditemukan, dia menderita amnesia, tidak mengingat orang atau hak apapun. Ketua Kim segera memberitahu Hyun, dan keduanya datang untuk memberikan konseling psikologis kepada putrinya. Putri itu masih dalam keadaan panik. Soo-hyun tidak bisa bertanya apapun, jadi dia beralih bertanya kepada Ketua Kim untuk memahami situasinya. Ketua Kim merahasiakan informasi keluarga. Soo-hyun Hye-rim menyelidiki secara terpisah, dan keduanya membagi tugas. Soo-hyun mengunjungi rumah Ketua Kim, mengamati dengan cermat tata letak rumah serta semua surat dan benda yang disimpan. Hye-rim bertanya kepada sekretaris Ketua Kim, dan mengetahui bahwa keluarga itu pernah mengalami 3 kematian. Putra Ketua Kim bermimpi menjadi musisi, tapi dipaksa untuk belajar di luar negeri, dan tidak tahan dengan tekanan sehingga bunuh diri. Istri Ketua Kim sangat sedih kehilangan putranya, dan tidak lama kemudian juga meninggal menyusul putranya. Selain itu, adik perempuan Ketua Kim, yang dipaksa menikah tanpa cinta, pernikahannya tidak bahagia, dan meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Putri Ketua Kim kehilangan 3 anggota keluarga, dan ketika dia ingin menikah untuk meninggalkan keluarga, Ketua Kim menentangnya. Dia mengalami gangguan mental, didiagnosis menderita gangguan disosiatif, sering menghilang selama beberapa hari, tetapi amnesia adalah yang pertama kali terjadi. Sebelum kehilangan ingatannya, Ketua Kim adalah orang yang paling dia benci. Menurutnya, jika ayahnya tidak terlalu ikut campur dalam kehidupan kakak laki-lakinya dan orang lain, tragedi ini tidak akan terjadi. Ketua Kim merasakan beban rasa bersalah yang berat. Untuk membantu Ketua Kim melepaskan beban, Soo-hyun dan Hye-rim membuat janji untuk bertemu dengannya lagi, menasihatinya untuk mengungkapkan isi hatinya dan melepaskan diri dari menyalahkan diri sendiri. Menghadapi Ketua Kim yang keras kepala, Hye-rim mengatakan bahwa dia memimpikan keluarganya berdasarkan surat dan barang-barang yang diberikan Soo-hyun. Secara bertahap membangkitkan kenangan indah Ketua Kim bersama keluarganya, saat-saat bermain bisbol, bermain go dengan semua orang, mengambil foto keluarga, dan bercanda dengan bunga canola di pakaiannya. Setiap adegan muncul di benaknya. Soo-hyun dan Hye-rim menasihatinya, mengatakan bahwa kematian keluarganya bukanlah salahnya. Dia pasti ingin melindungi keluarganya, yang secara tidak sengaja menyebabkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Keduanya terus membujuk, dan rasa bersalah Ketua Kim terangkat. Dia secara proaktif datang ke sisi putrinya, mengakui kesalahannya dan mengatakan dia tidak akan menghalangi putrinya untuk mencari kebahagiaan. Putrinya mendengarkan pengakuan itu dan secara ajaib mengingat semuanya. Ayah dan anak itu pertama kali membuka hati mereka dan berbagi isi hati mereka satu sama lain. Secara bertahap melepaskan masa lalu yang menyedihkan, setelah membantu Ketua Kim berdamai dengan putrinya, giliran ibu Soo-hyun yang datang untuk mengakui Soo-hyun. Sang ibu meletakkan hadiah yang dipilih Soo-hyun sebelumnya di depan Soo-hyun, lalu mengatakan bahwa mereka adalah ibu dan anak. Saat itu, sang ibu berjuang untuk mendapatkan hak asuh Soo-hyun, tetapi tidak dapat membawanya bersamanya. Ini adalah penyesalan seumur hidupnya. Soo-hyun mendengar alasan ibunya meninggalkannya, dan untuk sementara tidak dapat menerima kenyataan. Saat dia memikirkan cara untuk menangani hubungannya dengan ibunya, Hye-rim bertemu dengan mantan pacarnya. Mengetahui bahwa dia pernah memiliki pacar, dan melihat mantan pacar Soo-hyun sering muncul,
Hyerim khawatir mereka akan kembali bersama. Sementara rencana balas dendamnya belum terlaksana, bagaimana dia bisa dengan mudah memaafkan Suhyun, penipu cinta ini? Memikirkan hal ini, Hyerim berpura-pura memaafkan dan pergi berkencan dengan gembira bersamanya. Sampai pukul 12 malam, Hyerim mengungkapkan kebenaran, kencan manis ini hanyalah jebakan yang dia buat. Semua kata-kata cinta yang dia ucapkan kepada Suhyun adalah bohong. Semuanya hanya agar Suhyun merasakan perasaan ditipu. Hyerim melemparkan kunci mobil Suhyun ke tanah, memutuskan untuk putus dengannya sepenuhnya. Dia mengatakan besok dia akan pergi dari sini, pergi ke tempat di mana tidak ada Suhyun. Dia pasti sangat jelas, karena tidak ingin bertemu dengannya, dia pergi. Mendengar ini, perasaan ditinggalkan oleh ibunya kembali, melihat punggung Hyerim yang tegas. Suhyun merasakan sakit seperti disayat pisau, matanya memerah dan dia berdiri diam di tempat. Rasa sakit ditinggalkan oleh orang yang dicintai, sekali lagi mencekik hati Suhyun, membuatnya tidak bisa menahannya. Dia hanya bisa minum untuk menghilangkan kesedihan, mabuk sampai tidak sadar. Keesokan harinya, Ketua Kim mengundang Sun dan Hyerim, berharap mereka berdua dapat membantu memeriksa wanita yang dipilihnya untuk dinikahi. Hyerim menerima informasi dari Ketua Kim, dan sebagai peramal dia mengatakan hal-hal baik, berharap dapat mempromosikan hubungan yang indah ini. Suhyun sengaja menentang, dan langsung menolak pendapat Hyerim. Ramalan hanyalah tahayul, hanya menebak-nebak dan sama sekali tidak dapat mengetahui hati orang jahat. Hyerim merasa sangat kecewa dengan Suhyun dan kembali ke tempatnya untuk berkemas dan pergi ke stasiun kereta. Sebelum pergi, Hyerim penuh dengan kerinduan, berulang kali menoleh ke belakang, tetapi masih tidak melihat bayangan Suhyun. Kemudian Suhyun bergegas ke stasiun, tetapi kereta yang membawa Hyerim telah pergi, dan keduanya saling merindukan dengan penyesalan. Setelah berpisah, Hyerim sering melamun melihat foto-foto yang diambil bersama Suhyun. Suhyun juga bingung, tidak suka makan, hatinya tidak tenang, rasa sakit ditinggalkan sekali lagi. Meninggalkan bayangan psikologis yang berat di hati Suhyun, untuk mengubah keadaan saat ini, dia membeli anak anjing untuk dirinya sendiri dan menamainya Hyerim. Dia hanya berharap anak anjing ini tidak akan pernah pergi. Setelah berpikir panjang, Suhyun mengumpulkan semua keberaniannya. Setelah mengetahui di mana Hyerim berada, dia segera membawa anak anjing itu untuk menemuinya. Sekarang, berdiri di depan Hyerim, Suhyun berbicara dengan sangat hati-hati, takut salah bicara akan membuatnya marah. Pada saat yang sama, ia hanya ingin melakukan sesuatu untuk Hyerim, untuk menebus kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Namun Hyerim telah bertekad untuk memulai hidup baru, tidak ingin memiliki kontak apapun dengan Suhyun. Mendengar kata-kata ini, Suhyun diam-diam pergi dengan anjingnya. Kehilangan sandaran cinta, Suhyun mencurahkan seluruh energinya ke dalam pekerjaan, mencoba menggunakannya untuk melupakan kesedihan dan mengurangi rasa sakit di hatinya. Pada saat ini, dia makin yakin bahwa cepat atau lambat wanita akan meninggalkan pria, terutama ketika dia mengetahui berita dari ibu kandungnya sendiri. Dulu, orang tuanya tidak akur, ayahnya otoriter dan diktator, menyebabkan ibunya mencari pelukan lain, dan akhirnya meninggalkan dirinya. Sejak saat itu, Suhyun menyimpulkan bahwa cinta wanita tidak bisa dipercaya. Ibunya tidak pernah memikirkan bahwa tindakannya terhadap Suhyun telah menyebabkan luka yang begitu besar. Jika ada kesempatan, dia benar-benar ingin lebih dekat dengan Suhyun untuk memperbaiki hubungan ibu anak. Tapi masa kecil yang tidak bahagia, tidak cukup hanya dengan satu kata maaf. Suhyun selalu mengingat saat di taman hiburan, ibunya menangis sambil menyeka es krim dari bajunya, dan menyuruhnya untuk tidak mengotori bajunya lagi. Jika tidak, ibunya tidak akan kembali, bahkan tidak akan menghadiri ulang tahunnya. Kata-kata itu sangat membekas dalam ingatan Suhyun. Dia selalu berpikir bahwa dia mengotori bajunya atau melakukan sesuatu yang salah yang membuat ibunya tidak bahagia, yang menyebabkan ibunya meninggalkannya. Sejak saat itu, setiap kali ada airan kecil yang menetes di tangannya, Suhyun akan bereaksi tegang, mengingat kembali saat dia ditinggalkan, melihat kembali tahun-tahun penderitaan yang dia alami. Suhyun melampiaskan semua emosi negatifnya. Bibi Suhyun pertama kali melihatnya berubah dari pria yang sopan dan elegan menjadi orang yang tidak rasional dan gila. Jadi dia berpikir untuk meminta bantuan Hyerim, untuk melepaskan ikatan di hati Suhyun. Bertemu dengan Hyerim, bibinya berbicara tentang tujuan eksperimen cinta Suhyun. Ternyata laboratorium ini adalah mekanisme pertahanan yang diciptakan sendiri oleh Suhyun. Selama dia membuktikan bahwa wanita tidak dapat mempertahankan perasaan untuk waktu yang lama, maka ibunya meninggalkannya juga seperti itu. Suhyun ingin membuktikan bahwa mereka tidak memiliki cinta untuk mengurangi rasa sakit ditinggalkan oleh ibunya. Tetapi ketika bersama Hyerim, Suhyun tersentuh oleh ketulusannya, dan pernah mengubah pemikiran ini. Tetapi saat mereka tengkar dan berpisah, Suhyun memberi Hyerim bunga tulip ungu. Dia juga bertanya padanya tentang warna bunga itu. Hyerim melihatnya dengan saksama, antara warna ungu dan biru ungu. Dia memilih warna yang terakhir, sementara warna ungu pada tulip berarti cinta yang tidak bertahan lama. Mendengar pilihan Hyerim, Suhyun percaya bahwa cinta ini tidak akan bertahan lama sehingga dia melanjutkan eksperimennya. Bagi Suhyun, eksperimen ini sangat penting. Setelah eksperimen selesai, dia perlu mempublikasikan artikel di jurnal paling bergengsi di bidang psikologi.
Jika dia membatalkan eksperimennya dengan tergesa-gesa, akan sulit untuk melaksanakan proyek lain di masa depan, dan dia juga akan kehilangan kesempatan untuk menangkan semua penghargaan. Namun demikian, Soo-hyun masih bersedia melepaskan eksperimennya demi Hye-rim, yang cukup untuk menunjukkan bahwa cintanya pada Hye-rim itu nyata. Saat ini, hanya Hye-rim yang bisa menyelamatkannya. Pada saat yang sama, Soo-hyun yang putus asa naik ke atap, melihat ke bawah ke tanah dengan ekspresi putus asa, benar-benar kehilangan harapan dalam hidup. Untungnya, Sung Chen datang tepat waktu, menghentikannya melakukan hal bodoh. Mendengar berita ini, Hye-rim sangat terkejut, dan segera mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke sisi Soo-hyun. Melihat Hye-rim muncul, Soo-hyun merasa lega dan mulai makan. Hye-rim memutuskan untuk memulai proyek baru untuk membantu Soo-hyun menemukan kehidupan baru, membantunya menghadapi masalah psikologisnya dan mencoba untuk memperbaikinya. Dia membimbingnya untuk percaya pada cinta abadi di dunia ini. Aku mencintaimu, Soo-hyun, aku dan ibumu tidak sama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Setelah itu, Hye-rim membuat serangkaian rencana, bertekad untuk menaklukkan Soo-hyun, membantunya melewati kegelapan masa lalu. Misalnya, menulis kata-kata cinta di seluruh dinding kantor, memujinya karena sombong dan tampan, perhatian dan romantis, dan juga meninggalkan bekas bibirnya. Melihat hal-hal ini, Soo-hyun tertawa terbahak-bahak. Hye-rim juga mencoba memberikan konseling psikologis balik kepada Soo-hyun, membimbingnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun di hadapan pakar psikologi Soo-hyun, Hye-rim, yang merupakan peramal amatir, bagaimana dia tahu cara memberikan konseling kepada pasien. Menurut Soo-hyun, metodenya tidak lebih baik daripada dia menyelesaikan masalah psikologisnya sendiri. Hye-rim tidak menyerah. Untuk lebih memahami Soo-hyun, dia pergi ke rumahnya untuk mengamati sekelilingnya. Hasilnya, dia menemukan jejak Soo-hyun sedang mengobrak-abrik barang-barang lama. Di dalam buku itu juga ada foto bersama mantan pacarnya. Di tempat sampah ada bon belanja, yang menunjukkan bahwa Soo-hyun membeli kalung di toko mewah. Semua tanda menunjukkan bahwa Soo-hyun tampaknya telah menghubungi mantan pacarnya. Hye-rim tidak menunggu dan mencari Soo-hyun, bertanya apakah dia telah menghubungi kembali mantan pacarnya. Soo-hyun dengan polos menjelaskan bahwa dia mengobrak-abrik barang-barang lama untuk mencari resep masakan, ingin membuat kue telur untuk Hye-rim. Sedangkan foto yang diambil bersama, dia sama sekali tidak menyadari kalau foto itu masih terselip di dalam buku. Bon belanjanya adalah karena dia membeli kalung untuk anjing. Kesalahpahaman itu terpecahkan, dan Hye-rim akhirnya merasa lega. Tetapi masalah Soo-hyun masih belum terselesaikan. Hal ini membuat Hye-rim sangat khawatir. Setelah mengerti, guru Soo-hyun memberikan ide kepada Hye-rim, menyuruhnya menggunakan cara merekonstruksi adegan lama, membawa Soo-hyun kembali ke masa lalu, menghadapi batinnya. Hye-rim mengikuti saran gurunya, membawa Soo-hyun ke tempat dia belajar di sekolah dasar. Dulu keluarga Soo-hyun pernah mengambil foto di sini. Ayahnya yang pemarah sering membentak Soo-hyun kecil dengan keras. Hanya karena Soo-hyun tidak tersenyum di depan kamera, hal sekecil itu pun membuat ayahnya marah. Setelah selesai mengambil foto, Soo-hyun tinggal bermain sendirian. Ketika tidak ada siapa-siapa, dia baru menangis terseduh-seduh. Soo-hyun berjalan maju, dengan lembut memeluk dirinya sendiri saat masih kecil, dengan lembut menghibur hati yang rapuh ini. Beberapa hari kemudian, tibalah ulang tahun Soo-hyun. Hye-rim dan yang lainnya berkumpul untuk merayakannya. Sebelum memberikan hadiah, Hye-rim mengoleskan segenggam krim ke wajah Soo-hyun. Orang lain melihatnya, dan juga mengambil krim satu persatu untuk bergabung dalam perang yang menyenangkan ini. Dalam tawa semua orang, malam ini berangsur-angsur berakhir. Ibu Soo-hyun ingat bahwa hari ini adalah ulang tahun putranya, jadi dia menelepon Hye-rim, mintanya untuk menyampaikan salamnya. Hye-rim tiba-tiba teringat Soo-hyun pernah katakan, selama bertahun-tahun tidak bisa merayakan ulang tahun dengan ibunya, adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Untuk membantu Soo-hyun dan ibunya berdamai, Hye-rim mengemudi di malam hari. Dia tiba sebelum ibu Soo-hyun pergi, bawanya ke depan pintu rumah Soo-hyun, dan melihat ibunya muncul dan mendengar ibunya mengucap selamat ulang tahun. Semua ketidakpuasan dan rasa sakit yang dalam di hati Soo-hyun akhirnya keluar. Tidak mengakui perasaan ini bagi Soo-hyun, orang tua yang masing-masing memiliki keluarga baru, tidak ada yang peduli padanya lagi, adalah rasa sakit yang sulit disembuhkan di hatinya. Sang ibu tahu dia bersalah kepada Soo-hyun, memeluknya dan menangis terseduh-seduh. Dan Soo-hyun setelah mencurahkan isi hatinya, mulai mencoba menerima cinta ibunya. Hari ini, mantan pacar Soo-hyun datang lagi ke pusat konseling, untuk membicarakan kerja sama terakhir dengan Soo-hyun. Selain yang terkait dengan pekerjaan, mantan pacarnya masih diam-diam menyukai Soo-hyun, tetapi Soo-hyun sekarang hanya setia pada Hye-rim. Meskipun mantan pacar masih memiliki perasaan padanya, dia tidak akan menerimanya. Setelah selesai berbicara tentang hal utama, Soo-hyun mengantar mantan pacarnya pergi, dan kebetulan terlihat oleh Hye-rim. Hye-rim salah paham bahwa mereka berdua kembali bersama, jadi dia pergi dengan sedih. Soo-hyun berpikir lama lalu meletakkan tiket bioskop di meja Hye-rim. Hye-rim datang ke bioskop dengan perasaan cemas, tetapi tidak melihat Soo-hyun di sisinya, melainkan melihatnya berdiri di depan layar lebar,
menghadap semua penonton yang tidak dikenal. Suhyun dengan berani menyatakan cintanya kepada Hyerim, mengatakan bahwa Hyerim adalah orang terpenting dalam hidupnya. Hyerimlah yang telah menyelamatkannya dari rasa sakit, memberinya kesempatan untuk terlahir kembali di tengah sorak-sorai penonton. Hyerim dengan mata merah menarik Suhyun pergi. Suhyun dengan bangga berkata kepada Hyerim, apa yang baru saja dia lakukan adalah tugas tahap ketiga dari eksperimen. Harus bisa menahan tatapan semua orang. Lakukan hal-hal membuat mereka merasa